15 menit sebelum akad ibu mertua menyiramku dengan air, kulakukan ini sampai dia menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma melati dan dupa cendana bersaing memenuhi ruang rias yang bernuansa putih gading. Cahaya lampu kristal memantul indah di setiap sudut, menciptakan aura magis yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Di depan cermin berbingkai ukiran Bali, Anya Adhisti duduk tegak. Parasnya yang sederhana namun memancarkan ketenangan kini dibalut riasan adat Sunda yang anggun. Ia bukan tipe wanita yang mendamba kemewahan atau sorotan. Namun hari ini, ia adalah ratu. Gaun pengantin putih gading itu terasa begitu pas, seolah dirancang khusus oleh takdir. Hanya ada satu hal yang terasa janggal, desiran kecemasan yang bersembunyi di sudut hatinya. Kecemasan yang memiliki nama, Ibu Ratna. Kau benar-benar tidak nyata, An. 7 tahun kita bersama, kau yang selalu kupikir akan menjadi biarawati saking cueknya dengan pria, sekarang akan menikah. Suara renyah Rizka, sahabat karib Anya, memecah keheningan. Rizka, dengan sifatnya yang ceplas-ceplos dan humor yang selalu siap sedia, adalah jangkar bagi hati Anya yang sering berlayar dalam pikiran. Ia kini sibuk dengan kameranya, mengabadikan setiap detik keemasan. Anya tersenyum tipis, matanya melirik pantulan Rizka di cermin. Mungkin Tuhan lelah melihatku menyendiri, Riz. Lalu dikirimnya Reza untuk menjemputku. Reza Mahardika, calon suami Anya, adalah kebalikan mutlak dari dirinya. Reza adalah matahari yang selalu bersinar, hangat, ceria, dan sangat ekspresif dalam mencintai. Ia adalah putra tunggal dari keluarga terpandang pemilik bisnis properti besar, Graha Ratna. Tubuhnya tegap, dengan sorot mata lembut yang selalu mampu meluluhkan setiap dinding pertahanan yang dibangun Anya. Pertemuan mereka 2 tahun lalu, yang berawal dari insiden salah pesan kopi, kini berujung di pelaminan megah ini. Reza tidak pernah peduli bahwa Anya hanyalah seorang karyawati biasa di sebuah agensi konsultan, atau bahwa latar belakang keluarganya sangat jauh dari gemerlap kehidupan sosialita Jakarta. Cinta Reza murni, tanpa syarat, seperti mata air pegunungan yang jernih. Tapi yang menjemputmu ini bukan sembarang pria, Nyonya Anya Adhisti Mahardika, ujar Rizka, kini duduk di sampingnya sambil mengipas-ngipas. Dia paket lengkap, tampan, kaya raya, dan bucin akut. Siapa yang bisa menolak? Kecuali ibunya. Anya menarik napas dalam. Jangan sebut nama itu, Riz. Hari ini hari bahagiaku. Aku harus menyebutnya, An. Kita harus realistis. Ibu Ratna itu, aura dinginnya bisa membuat bunga di taman beku. Dia tidak pernah benar-benar menerimamu, kan? Bahkan setelah kamu berusaha keras menunjukkan dirimu. Ibu Ratna, Ibunda Reza, adalah sosok yang anggun sekaligus mendominasi. Ia cantik di usia parubaya, namun sikapnya sekeras baja. Baginya, pernikahan adalah persatuan 2 dinasti, bukan sekadar 2 hati. Sejak awal, ia telah menyatakan keberatannya terhadap Anya, yang dianggapnya tidak selevel, dan tidak memiliki bobot sosial yang cukup untuk menjadi menantu keluarga Mahardika. Bahasa tubuhnya selalu menyampaikan pesan tanpa kata, kau tidak pantas. Beliau hanya khawatir pada anaknya, Riz. Wajar, bela Anya. Meskipun suaranya terdengar ragu. Wajar apanya? Kekhawatiran itu berlebihan. Ini sudah masuk kategori skeptisisme kronis. Semalam, saat gladi resik, kau lihat betapa dinginnya dia saat menyentuh tanganmu? Seperti menyentuh barang najis. Katakan padaku, An, apa yang paling mengganggumu dari semua ini? Rizka menatap Anya serius. Anya menunduk. Jari jemarinya yang berhias henna saling bertautan. Aku hanya lelah, Riz. Aku lelah merasa harus membuktikan diri. Aku tidak pernah meminta Reza yang kaya.
Aku mencintai Reza, si pria baik hati yang mau mengantarku pulang dengan motor tuanya dulu. Tapi sejak awal, Ibu Ratna sudah memasang pagar. Pagar yang bukan terbuat dari kawat, melainkan dari kesombongan dan prasangka. Dia melihatmu sebagai ancaman yang mengincar harta, padahal kau punya rahasia yang bahkan dia tidak akan pernah duga. Bisik Rizka, tatapannya penuh arti. Hanya Rizka, satu-satunya orang yang mengetahui seberapa jauh kedalaman lautan yang disembunyikan hanya di balik persona karyawati biasa. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Anya, Reza sudah datang. Upacara akan dimulai sebentar lagi. Itu suara Tante Sarah, adik dari Ibu Ratna, yang bertugas mengawasi jalannya prosesi. Tante Sarah masuk dengan wajah cemas, matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan Ibu Ratna. Kau cantik sekali, nak. Jangan cemas, semuanya akan baik-baik saja. Reza sangat mencintaimu. Terima kasih, Tante, jawab Anya. Di luar ruangan, Reza mengenakan jas pengantinnya, bolak-balik seperti setrika panas. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup, tetapi karena luapan kebahagiaan. Tenang, nak. Jangan buat malu, tegur Ayah Ratno. Ayah Reza, seorang pria bijaksana dengan rambut memutih yang selalu menjadi penyeimbang sikap istrinya. Ayah Ratno adalah satu-satunya anggota keluarga inti yang benar-benar menyambut Anya dengan tulus. Aku tidak gugup. Yah, aku hanya terlalu bahagia. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya, aku akan menikah dengan Anya. Wanita yang sejak awal kurasakan adalah belahan jiwaku, kata Reza, matanya bersinar. Saya tahu kamu mencintainya, nak, dan ayah juga. Tapi, setelah ini, kamu harus lebih kuat. Ibumu, dia sulit. Kamu harus menjadi perisai bagi istrimu. Ayah Ratno berbisik, nadanya mengandung peringatan. Reza mengangguk mantap. Aku akan melakukan segalanya. Yah, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Anya. Kembali ke ruang rias, Ibu Ratna tiba-tiba muncul di ambang pintu. Wajahnya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia berjalan masuk, matanya langsung menyapu Rizka. Rizka, kamu sudah bisa keluar sekarang. Ada hal pribadi yang harus saya bicarakan dengan calon menantu saya. Ini penting, dan saya tidak mau ada yang mendengarnya, ujarnya dengan intonasi yang memerintah, tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Rizka memandang Anya, matanya seolah berkata, hati-hati. Ia pun berdiri, membawa kameranya, dan meninggalkan ruangan dengan enggan. Kini hanya ada dua wanita di ruangan itu. Yang satu diselimuti kepolosan dan cinta tulus, yang satu lagi diselimuti prasangka dan keangkuhan. Keheningan yang tercipta terasa tebal dan mencekam, seperti awan mendung sebelum badai. Ibu Ratna mendekat, ia tidak menatap wajah Anya, melainkan memandang gaun dan perhiasan yang dikenakan Anya. Gaun ini, harganya sepadan dengan mobil mewah. Dan perhiasan itu, asalnya dari warisan keluarga Mahardika. Kamu harus tahu bobot yang sedang kamu tanggung, Anya. Anya meremas tangannya di balik selendang. Saya tahu, Bu. Dan saya menghargai semua ini. Tapi yang paling berharga bagi saya adalah restu Ibu, bukan materi ini. Restu? Restu harus dibayar dengan kepantasan, tukas Ibu Ratna. Tatapannya akhirnya bertemu dengan mata Anya, dingin dan menusuk. Saya akan bicara jujur. Saya melakukan ini demi Reza. Pernikahan ini demi masa depan dan stabilitas bisnis kami. Bukan demi cinta yang naif. Cinta kami tidak naif, Bu. Kami saling melengkapi, sahut Anya, mencoba mempertahankan suaranya agar tetap stabil. Melengkapi? Saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat Anda sebagai sehelai daun yang menumpang teduh di bawah pohon besar. Saya sudah mencari tahu latar belakangmu, Anya. Ayahmu seorang pensiunan guru, ibumu, yah, hanya ibu rumah tangga. Perusahaan tempatmu bekerja itu kecil sekali. Kamu tidak punya aset yang berarti. Setiap kata Ibu Ratna seperti anak panah beracun, melesat tepat ke ulu hati Anya.
Ia berusaha sekuat tenaga agar air matanya tidak jatuh, menjaga harga dirinya tetap tegak. Saya mungkin tidak sekaya atau seberkuasa ibu, tapi saya punya pekerjaan yang halal dan saya tidak pernah sekalipun meminta apa-apa dari Reza. Bu, jawab Anya dengan suara bergetar. Itu omong kosong manis di awal, Anya. Setelah pernikahan, pasti akan ada permintaan. Saya sudah melihat banyak kasus seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin kamu pastikan satu hal. Kamu tidak boleh mencoba ikut campur dalam urusan bisnis keluarga kami. Kamu adalah pajangan yang harus patuh, bukan penentu keputusan. Pernyataan itu begitu telanjang dan kejam, menelanjangi semua mimpi indah Anya tentang pernikahan. Anya merasa harga dirinya dicabik-cabik, dihancurkan di menit-menit paling sakral dalam hidupnya. Saya tidak pernah punya niat sedikit pun untuk itu, Bu, balas Anya. Kini sorot matanya mulai berubah. Ketenangan yang ia pancarkan mulai tergeser oleh kekuatan yang terpendam. Bagus. Karena 15 menit lagi, kamu akan menjadi menantu saya. Dan 15 menit ini adalah kesempatan terakhir saya untuk memastikan bahwa kamu mengerti posisimu. Ingat baik-baik, Anya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang membuat saya terpaksa harus membersihkan nama baik keluarga ini. Ibu Ratna berbalik, langkahnya tegas meninggalkan ruangan, seolah ia baru saja memberikan ultimatum terakhir. Anya ditinggalkan sendirian. Ia menatap pantulan dirinya yang indah, kini matanya memancarkan kesedihan mendalam sekaligus api yang baru saja tersulut. Rizka benar. Ini bukan lagi tentang cinta yang diuji, ini tentang harga diri yang dihina. 15 menit. Jeda waktu yang begitu singkat, namun terasa seperti jurang tak berdasar. Tolong aku, ya Tuhan, bisik Anya, suaranya tercekat. Ia meraih ponselnya yang tersembunyi di saku gaun. Hanya ada satu panggilan yang harus ia lakukan, sebuah langkah darurat yang telah ia rencanakan seandainya skenario terburuk terjadi. Ia menatap layar ponselnya, pada nama yang tertera di sana, Bapak Wijaya, Legal Asset. Tangan Anya gemetar. Namun keyakinannya bulat. Ia tidak akan membiarkan cinta Reza menjadi alasan harga dirinya terus diinjak-injak. Ia tahu betul, ia memegang kartu as yang bahkan Ibu Ratna tidak pernah bayangkan. Sebuah rahasia besar yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, lebih cepat dan tergesa dari sebelumnya. Pintu terbuka sekali lagi, dan kali ini, sosok yang berdiri di ambang pintu bukanlah Ibu Ratna yang tenang, melainkan Ibu Ratna dengan wajah yang terlihat panik dan di tangannya sebuah baskom stainless steel yang entah dari mana ia dapatkan. Waktu seolah melambat. Dentuman jantung Anya terdengar keras di telinganya. 15 menit menjelang akad. Sebuah detik yang akan mengubah segalanya. Detik yang akan menjadi awal dari sebuah pembalasan yang tidak biasa, yang akan membuat Ibu Ratna menyesal seumur hidupnya. Waktu seolah membeku, dan ruangan rias yang tadinya dipenuhi aroma melati kini terasa berbau anyir ketegangan. Mata Anya tak berkedip menatap sosok Ibu Ratna yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, namun sorot matanya liar, dan tangannya menggenggam erat baskom stainless steel kecil yang berkilau di bawah lampu kristal. Jeda sedetik itu terasa seperti keabadian. Suara detak jantung Anya bersahutan dengan denyut nadi di pelipisnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suara Anya bergetar, lebih karena kaget daripada takut. Ibu Ratna melangkah masuk, menjepit pintu di belakangnya. Air di baskom itu tampak keruh, bukan air bening biasa. Aroma samar seperti air bekas cucian terasa menusuk hidung. Ini adalah pembersihan, Anya, desis Ibu Ratna, suaranya rendah dan penuh tekanan, nyaris tidak dikenali. 15 menit. Ini adalah waktu terakhir. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara ini. Sandiwara apa, Bu? Saya datang ke sini dengan hati tulus untuk menikahi putra ibu. Saya sudah menanggung semua hinaan ibu selama berbulan-bulan. Balas Anya, nada suaranya naik. Ia berdiri tegak, tak gentar sedikit pun. Hati tulus katamu? Wanita miskin sepertimu hanya punya satu agenda, menguras. Kamu pikir saya bodoh?
Kamu sengaja menyembunyikan latar belakang keluargamu yang biasa-biasa saja agar terlihat seperti gadis lugu yang dicintai anak saya apa adanya. Padahal di belakangmu, kamu mungkin sudah merencanakan bagaimana cara mendapatkan akses ke rekening kami. Kekejaman kata-kata itu menampar Anya lebih keras dari tamparan fisik. Ia menelan ludah, dadanya sesak. Saya bukan pengemis, Bu. Saya bekerja keras untuk diri saya sendiri. Semua yang saya punya, saya dapatkan dari keringat saya. Keringat? Cih. Ibu Ratna mencibir. Langkahnya mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Aroma air keruh itu kini semakin jelas. Keringat apa yang bisa membuat wanita sepertimu pantas bersanding dengan Mahardika? Dengarkan saya baik-baik. Sebelum janji suci itu terucap, saya akan mengakhiri semua ini. Anya merasakan sebuah firasat buruk mencengkeramnya. Ia menyadari kegilaan yang terpancar dari mata Ibu Ratna. Ini bukan lagi tentang ketidaksukaan biasa. Ini adalah tindakan yang didorong oleh keputusasaan dan keangkuhan yang membabi buta. Jangan bertindak gila, Bu. Jika Ibu melakukan sesuatu yang merusak, Ibu juga yang akan malu. Malu? Lebih baik saya malu sesaat daripada nama keluarga saya tercemar seumur hidup. Ibu Ratna mengangkat baskom itu tinggi-tinggi. Air ini melambangkan semua kotoran dan kesialan yang akan kamu bawa ke keluarga kami. Singkirkan dirimu sekarang. Dan di detik yang menegangkan itu, Ibu Ratna melakukan hal yang tak terbayangkan. Biur. Air keruh itu tumpah, menyiram tubuh Anya dari kepala hingga kaki. Gaun pengantin putih gading itu seketika basah, noda air keruh merayap cepat, merusak serat kain mahal tersebut. Riasan wajah Anya, mahakarya mua ternama, luntur dalam sekejap, membentuk aliran air mata berwarna hitam di pipinya. Aroma melati hilang ditelan bau air yang tidak sedap. Anya memejamkan mata, merasakan dingin yang menusuk kulit dan dingin yang menghujam hatinya. Keheningan yang mengikuti aksi itu sungguh mematikan. Hanya suara tetesan air dari ujung gaun Anya yang jatuh ke lantai marmer yang memecahnya. Dari luar, suara riuh obrolan tamu dan alunan musik gamelan tiba-tiba terhenti. Sejumlah orang, termasuk Reza dan Rizka, yang curiga dengan suara banting pintu dan keributan, segera mendobrak pintu ruangan rias. Reza masuk dengan ekspresi wajah yang berubah drastis dari gembira menjadi horor. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Anya berdiri basah kuyup, Ibu Ratna terengah-engah dengan baskom kosong di tangan. Ibu, apa-apaan ini? Raung Reza, kemarahan membakar setiap inci nadinya. Suaranya menggema, membuat para tamu di luar yang sempat mengintip dari celah pintu mundur ketakutan. Ibu Ratna, meskipun terkejut dengan kedatangan Reza, tetap mempertahankan sikapnya. Dia pantas mendapatkannya. Reza, dia tidak tahu malu. Reza berlari menghampiri Anya, mengabaikan ibunya. Sayang, astaga, kau baik-baik saja. Ia mencoba menyentuh Anya, namun Anya menepis tangannya perlahan. Anya membuka matanya. Ia tidak menangis. Ekspresinya tenang, seolah jiwa dan emosinya telah meninggalkannya, hanya menyisakan cangkang martabat yang tegak berdiri. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Air mata hitam sisa riasan yang luntur tak mampu menyembunyikan tatapan baja yang kini terpancar. Tatapan yang membuat Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, merasakan sedikit gentar. Ibu Ratna, kata Anya, suaranya serak namun tegas, dipenuhi kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Terima kasih. Semua orang, Reza, Ibu Ratna, dan Rizka, tercengang. Terima kasih? Tanya Ibu Ratna bingung. Ya, terima kasih. Karena air ini telah membasuh keraguan terakhir saya. Selama ini, saya bertanya-tanya, apakah cinta saya untuk Reza cukup kuat untuk menghadapi kebencian ibu? Dan sekarang saya tahu, tidak. Anya menghela napas, ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan paling sulit dan paling berani dalam hidupnya. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah kotak beludru, dan meletakkan kalung permata yang ia kenakan di atasnya. Reza, panggil Anya, kini menatap calon suaminya yang terlihat hancur. Aku mencintaimu,
aku sungguh mencintaimu. Tapi aku mencintai harga diriku lebih dari itu. Akad ini, saya batalkan sekarang juga, tegas Anya. Kata-kata itu meluncur dengan kekuatan yang mematikan, menghantam ruangan seperti gempa bumi. Anya, tidak. Hanya karena air ini, aku akan usir ibu dari rumah, aku akan putuskan hubungan dengannya, tapi jangan batalkan pernikahan kita, pinta Reza, matanya penuh air mata, memohon. Rizka, yang menyaksikan semua ini, menutup mulutnya, terkejut namun memahami. Ia tahu, titik didih kesabaran Anya telah terlampaui. Anya menggeleng. Air matanya akhirnya tumpah, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kecewa yang tulus. Ini bukan hanya tentang air, Reza. Ini tentang martabat yang ibu injak-injak sejak hari pertama. Air ini hanya perwujudan dari semua prasangka dan penghinaan yang ia lempar padaku selama ini. Hari ini dia berani menyiramku dengan air keruh ini di depan saksi-saksi. Besok, dia akan menyiramku dengan lumpur hinaan setiap hari seumur hidupku. Anya menyentuh pipi Reza. Cinta yang membuatku harus menanggalkan harga diriku, bukanlah cinta yang pantas kuperjuangkan. Aku tidak akan menjadi menantu yang, pajangan yang harus patuh. Aku adalah Anya Adhisti, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Aku akan melindungimu, sayang. Aku janji. Reza mencoba meyakinkannya. Kau tidak bisa, Za. Ibu adalah darah dagingmu. Kau akan selalu berada di antara aku dan dia. Dan aku terlalu lelah untuk menjadi garis batas dalam perang batinmu, kata Anya lembut namun tegas. Ia menoleh ke Ibu Ratna, yang kini berdiri membeku, wajahnya tidak lagi sombong melainkan dipenuhi ketakutan. Keputusan saya bulat, Ibu Ratna. Saya batalkan akad. Saya doakan ibu bahagia dengan pilihan menantu ibu yang lain, yang mungkin selevel dengan ibu. Anya mengambil selendang yang sempat tergeletak, menyampirkannya di bahu, dan, dengan gaun pengantin yang basah kuyup dan riasan yang luntur, ia melangkah maju. Ia melewati Reza yang menangis histeris. Ia melewati Ibu Ratna yang kini terdiam 1000 bahasa, melihat kehancuran yang diciptakannya sendiri. Rizka, tolong bantu aku, pinta Anya pelan. Rizka, tanpa berkata-kata, segera mengikuti langkah Anya. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Ibu Ratna, matanya menyiratkan penghakiman yang menusuk. Selamat, Bu Ratna. Anda telah berhasil menghancurkan hari terindah anak Anda dan mengusir berlian berharga dari hidupnya. Ingat baik-baik hari ini. Darah di tangan Anda mungkin tidak terlihat, tapi dosa di hati Anda akan terasa abadi. Anya dan Rizka berjalan keluar dari ruangan rias. Semua mata tamu undangan menatap mereka. Bisikan-bisikan segera menyebar seperti api. Namun Anya berjalan tegap, tanpa menunduk. Reza berlutut di lantai, memukul lantai marmer itu dengan frustrasi. Anya, kembali. Kumohon. Ibu Ratna kini menghampiri Reza, mencoba menenangkannya. Sudah, nak, biarkan saja. Dia memang wanita tidak baik. Dia tidak pantas. Reza mendorong tangan ibunya. Tidak pantas? Ibu yang membuatnya tidak pantas. Bu, ibu yang menghancurkan segalanya. Aku membencimu, Bu. Aku membenci semua kesombongan ini. Reza berdiri, matanya memancarkan rasa sakit dan kekecewaan yang tak terhingga. Ia menatap Ibu Ratna seolah ia adalah orang asing. Aku akan mencarinya. Dan aku tidak akan kembali sampai Anya kembali padaku. Reza kemudian berlari keluar, menerobos kerumunan tamu. Ibu Ratna ditinggalkan sendirian di ruangan rias yang berantakan, dikelilingi oleh dekorasi mahal yang kini terasa hampa. Di tangannya, baskom kosong itu terasa berat, seberat penyesalan yang baru saja ia tanamkan. Ia melihat gaun basah yang tergeletak di lantai, hatinya mulai merasakan ketakutan. Ia telah melewati batas. Sementara itu, di sebuah mobil yang melaju kencang menjauhi tempat acara, Anya menyandarkan kepalanya di bahu Rizka, menangis. Aku melakukan hal yang benar, Riz. Aku harus melakukan ini, isak Anya. Rizka mengelus rambut Anya. Kau melakukan hal yang paling benar, An. Kau mengajarkan mereka apa arti martabat yang tak bisa dibeli. Sekarang, apa rencanamu?
Anya menyeka air matanya, mengambil napas panjang. Wajahnya yang basah kini menunjukkan tekad yang kuat. Wajah yang bukan lagi gadis lugu yang diperkirakan Ibu Ratna. Rencana? Aku akan melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak awal. Aku akan tunjukkan pada Ibu Ratna siapa sebenarnya Anya Adhisti. Kau tahu apa yang harus kau siapkan, Riz. Aku ingin semua dokumen itu sudah di mejaku besok pagi. Dan aku ingin Reza merasakan konsekuensi dari cinta yang gagal ia lindungi. Sambil memegang ponselnya yang masih di mode panggilan darurat dengan Bapak Wijaya, legal asset, yang belum sempat ia putuskan, Anya mengirimkan pesan singkat. Isi pesannya, lanjutkan rencana B. Aku akan muncul segera. Kini, permainan telah dimulai. Dan kali ini, Anya tidak akan bermain sebagai gadis miskin yang pasrah, melainkan sebagai pemain utama yang memegang semua kartu truf yang Ibu Ratna tidak pernah duga. Kisah ini baru saja dimulai, dan air yang membasahi gaunnya adalah katalis yang mengubah seorang calon pengantin menjadi seorang wanita yang siap memimpin badai. Mobil yang membawa Anya dan Rizka melaju membelah jalanan Jakarta yang mendung, seolah ikut merasakan duka dan amarah di hati mereka. Di belakang mereka, pesta pernikahan yang seharusnya agung kini telah berubah menjadi puing-puing tragedi sosial. Anya bersandar di jok mobil, gaun pengantinnya yang basah kuyup terasa dingin dan berat. Riasan yang luntur telah dihapusnya dengan tisu basah, menyisakan wajah polos yang kini dihiasi oleh ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia tak lagi menangis, air mata sudah kering, digantikan oleh tekad yang mengkristal. Kau yakin dengan keputusanmu, An? Tanya Rizka, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Membatalkan akad di detik-detik terakhir, itu keputusan yang sangat besar. Anya menoleh, tatapannya tajam. Sangat yakin, Riz. Aku mencintai Reza, ya. Tapi hari ini, ibunya sudah memastikan bahwa cintaku tidak akan pernah dihargai. Reza berdiri di antara dua api, dan dia gagal memilih api mana yang harus dia padamkan. Aku tidak mau menjadi korban pembakaran tidak langsung. Tapi bukankah itu berarti kau menjauhi orang yang paling kau cintai? Tidak, Riz. Aku menjauhi racun. Aku mencintai Reza, tapi aku tidak bisa menikah dengan keluarga Reza yang seperti itu. Keputusan Ibu Ratna menyiramku dengan air keruh itu bukan hanya menghina diriku, tapi juga menghina cinta putra mereka sendiri. Aku harus pergi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pengajaran. Rizka mengangguk pelan. Aku mengerti. Kau ingin mengajarkan mereka bahwa martabatmu tak bisa ditukar dengan kenyamanan menjadi menantu kaya. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Kau mau langsung ke apartemen? Tidak. Kita ke kantor, Riz. Ke kantor pusat. Aku tidak punya waktu untuk bersedih. Waktunya rencana B. Anya mengeluarkan ponselnya, yang tadi sempat ia gunakan untuk mengirim pesan singkat kepada Bapak Wijaya. Ia menghubungi nomor itu lagi, kali ini dengan nada suara yang penuh otoritas. Pak Wijaya, saya Anya Adhisti. Tolong siapkan ruang rapat utama, segera. Saya ingin semua laporan keuangan proyek Architeura Utama dalam 2 tahun terakhir sudah tersedia. Khususnya, laporan yang berkaitan dengan aset-aset di bawah manajemen Graha Ratna. Rizka terdiam. Meskipun ia tahu rahasia besar Anya, mendengar Anya berbicara dengan nada suara CEO sejati seperti itu selalu membuatnya merinding. Anya Adhisti yang ini bukanlah karyawan biasa yang dicibir Ibu Ratna, melainkan otak jenius di balik salah satu konsultan properti dan aset paling eksklusif di Asia. Ia telah menyembunyikan identitas aslinya selama 2 tahun, hanya ingin menjalani kehidupan normal dan mencari cinta yang tulus. Ironisnya, ketulusan itu justru mengantarkannya pada penghinaan. Kau mau langsung berhadapan dengan Ibu Ratna? Tanya Rizka tak percaya. Tidak sekarang. Sekarang aku akan memperkuat bentengku dulu. Ibu Ratna bilang aku tidak punya bobot sosial? Aku akan tunjukkan bobot macam apa yang selama ini ia remehkan. Dia bilang aku tidak boleh ikut campur dalam bisnis keluarga? Aku akan menjadi satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan bisnis itu, Riz. Dan itu akan menjadi penyesalan terbesarnya. Sementara Anya memulai manuver balasan yang tenang namun mematikan. Di aula pernikahan,
suasana berubah menjadi kekacauan yang dingin. Reza kembali ke pelaminan setelah gagal mengejar mobil Anya. Ia kembali, bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan hati yang terkoyak. Ia berdiri menghadap Ibu Ratna, yang kini mulai dipenuhi kepanikan sosial, dikelilingi oleh tatapan menghakimi dari ratusan tamu terhormat. "Ibu puas?" tanya Reza. Suaranya parau namun menusuk, seperti pecahan kaca yang melukai. Ibu Ratna mencoba menggenggam tangan Reza, namun Reza menepisnya keras. "Reza, sayang, dengarkan ibu. Dia memang tidak pantas. Dia hanya mencari alasan untuk membatalkan pernikahan ini agar bisa menyalahkan kita." "Alasan?" Ibu sendiri yang memberikannya baskom air keruh. Air yang tidak hanya membasahi gaunnya, Bu, tapi juga merusak semua harapan yang kita bangun. Ibu tahu, aku mencintai dia lebih dari segalanya. Aku sudah bilang, jangan sakiti dia." Reza berteriak, air matanya jatuh tanpa malu. Ayah Ratno mendekat, menenangkan putranya. "Reza, tenanglah, nak. Kita hadapi ini bersama. Ibumu salah, tapi kamu tidak boleh lepas kendali." Reza menatap ayahnya, lalu kembali menatap Ibu Ratna, yang kini terlihat menyedihkan di tengah kemewahan. "Ibu bilang aku harus memilih? Aku sudah memilih, Bu. Aku memilih Anya. Aku memilih cintaku. Tapi ibu memilih kesombongan ibu. Ibu telah merusak hidupku. Kami melakukan ini demi bisnis, nak, demi Graha Ratna. Wanita itu tidak akan bisa menolong kita," bantah Ibu Ratna, mengalihkan fokus pada satu-satunya hal yang ia anggap penting. "Bisnis." Reza tertawa getir. "Bisnis apa yang bisa berdiri tegak di atas kehancuran hati? Aku tidak peduli dengan bisnis, Bu. Aku hanya ingin Anya. Dan sekarang dia pergi, karena ibu. Aku tidak akan memaafkan ibu, sampai Anya kembali dan ibu meminta maaf padanya dengan tulus." Reza berbalik, meninggalkan ibunya yang kini mulai menangis, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa malu yang menusuk. Reza mengambil kunci mobilnya dan keluar dari aula megah itu, membiarkan Ibu Ratna berjuang sendirian di tengah badai gosip yang kini memecah kemewahan. Ayah Ratno hanya menggeleng pasrah. "Ratna, lihatlah apa yang telah kau lakukan. Kau tidak hanya kehilangan menantu, kau hampir kehilangan putramu. Kau telah menanam benih penyesalan yang sangat pahit hari ini." Kembali ke kantor pusat Architeura Utama. Anya, kini berganti pakaian kasual namun elegan, duduk di ruang rapat yang dipenuhi layar monitor dan dokumen. Di depannya, Bapak Wijaya, Kepala Bagian Legal dan Aset, duduk mendengarkan instruksi dengan saksama. "Jadi, Bu Anya, Anda ingin kami segera mengaktifkan proses akuisisi saham minoritas di PT Wira Sentosa?" tanya Pak Wijaya, matanya tak percaya. "PT Wira Sentosa adalah salah satu pemasok bahan baku terbesar untuk proyek-proyek Graha Ratna." "Ya, Pak Wijaya. Dan saya ingin itu diselesaikan dalam waktu 48 jam. Saya tidak ingin ada yang tahu bahwa Architeura yang berada di balik ini. Gunakan PT Cahaya Investama sebagai tameng. Saya ingin seluruh transaksi terlihat bersih dan tidak terdeteksi," perintah Anya. "Tapi Bu, mengapa begitu mendadak? PT Wira Sentosa adalah kunci pasokan untuk proyek Graha Ratna. Jika kita menguasainya, itu berarti kita punya kendali penuh atas kelancaran proyek mereka." Anya menyandarkan punggungnya di kursi, senyum tipis, dingin, dan cerdas terukir di bibirnya. "Tepat sekali, Pak Wijaya. Saya tidak ingin menghancurkan Reza. Saya hanya ingin menyelamatkan dia dari ibunya sendiri, dan memaksa ibunya untuk melihat kenyataan. Selama ini, Ibu Ratna mengira kekuasaan dan kekayaan adalah segalanya. Saya akan tunjukkan padanya bahwa wanita yang ia anggap rendahan ini memegang benang merah yang menopang seluruh kekaisaran mereka." Lalu, mengenai utang jangka pendek Graha Ratna yang jatuh tempo minggu depan. "Anda sudah memerintahkan tim keuangan untuk menahan pencairan dana talangan yang sudah kita siapkan, Bu?" "Ya, tahan semuanya. Biarkan mereka merasakan kesulitan yang sebenarnya. Biarkan mereka panik. Biarkan Ibu Ratna merasakan bagaimana rasanya menjadi seekor ikan yang kehabisan air, Pak Wijaya."
Ketika mereka datang mencari penyelamat, barulah aku akan muncul. Anya melihat keluar jendela. Hujan mulai turun dengan deras, mencerminkan badai yang kini ia ciptakan. Ia tahu, rencananya ini kejam, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Reza dari ibunya, dan menyelamatkan dirinya dari kehancuran martabat. Riz, panggil Anya. Tolong siapkan jet pribadi. Besok pagi aku akan terbang ke Singapura. Aku harus bertemu dengan pemegang saham utama Wira Sentosa secara langsung. Aku ingin ini selesai sebelum Ibu Ratna menyadari bahwa sarang laba-laba bisnisnya sudah dipegang oleh wanita rendahan yang ia usir. Rizka menatap sahabatnya dengan penuh kekaguman. Air mata di pipi Anya beberapa jam lalu kini telah menjadi embun kekuatan. Kau benar-benar tidak main-main, An. Kau adalah badai yang tak terduga. Anya tersenyum lagi. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Riz. Aku akan membuat Ibu Ratna menyesal, bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang ia puja-puja. Perjalanan Anya kini bukanlah menuju pelaminan, melainkan menuju puncak tertinggi kekuasaan, puncak yang akan ia gunakan sebagai panggung untuk mengajarkan sebuah pelajaran berharga, bahwa martabat dan harga diri adalah mata uang yang jauh lebih mahal dari berlian manapun. Babak baru dalam permainan ini telah dimulai. Langit Jakarta masih memerah saat jet pribadi Anya menembus awan tebal, membawa wanita itu menjauh dari sisa-sisa kehancuran pernikahannya. Di kabin yang senyap dan mewah, Anya tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, matanya terpaku pada data-data keuangan yang terhampar di layar, seolah data tersebut adalah peta harta karun yang harus ia kuasai. Rizka duduk di seberangnya, wajahnya menunjukkan kombinasi antara kelelahan dan kekaguman. Kau yakin akan langsung menandatangani kesepakatan itu pagi ini di Singapura, An? Ini terlalu cepat. Kau baru saja meninggalkan altar. Anya, yang kini mengenakan blus sutra berwarna gelap yang memancarkan aura profesionalisme, menoleh. Justru karena aku meninggalkannya, Riz. Ibu Ratna berpikir aku akan tenggelam dalam air mataku. Aku tidak akan memberinya waktu untuk bernapas. Aku ingin dia merasakan tekanan sosial, tekanan dari suaminya, dan segera setelah itu, tekanan finansial yang paling brutal. Tapi PT Wira Sentosa itu aset vital bagi Graha Ratna. Jika kau ambil alih mayoritasnya, praktis kau memegang urat nadi bisnis mereka. Apakah ini benar-benar langkah yang harus kau ambil untuk mengajarinya? Rizka bertanya, nadanya penuh keraguan moral. Anya mematikan layar laptopnya, memejamkan mata sejenak. Aku sudah memikirkannya, Riz. Ini bukan balas dendam buta. Ini adalah tindakan bedah darurat. Reza adalah pria baik, tetapi ia dikendalikan oleh ibunya melalui bisnis. Untuk menyelamatkan Reza, aku harus menghilangkan kendali itu. Aku harus menunjukkan pada Ibu Ratna bahwa martabatku tidak hanya setara, tapi jauh melampaui kekayaan dan kekuasaannya. Dan apa yang akan kau katakan pada Emertan, pemegang saham utama Wira Sentosa? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin mengambil alih karena alasan strategis jangka panjang, dan karena aku ingin mengamankan posisiku untuk negosiasi penting yang akan datang. Emertan tahu persis siapa aku. Dia tahu betapa besarnya Architeura di balik tirai. Dia hanya perlu mendengar motivasi pribadi di balik percepatan proses ini. Tak lama kemudian, Anya tiba di Singapura. Tanpa menunda waktu, ia langsung menuju pertemuan. Di sana, di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang, Anya, sang karyawati biasa, yang dicibir, duduk bernegosiasi dengan pengusaha-pengusaha kelas kakap Asia. Nona Adhisti, sebuah kehormatan bisa menyelesaikan ini dengan Anda, ujar Emertan, seorang pria tua dengan kebijaksanaan di mata. Anda membeli saham saya di Wira Sentosa dengan harga yang fantastis. Bisakah saya tahu urgensi di balik keputusan yang begitu cepat ini, terutama setelah kami mendengar sedikit kabar tentang peristiwa di Jakarta? Anya tersenyum tipis, senyum yang kini mengandung bahaya tersembunyi. Emertan, Anda tahu bahwa Architeura selalu berinvestasi di aset yang fundamental. Wira Sentosa adalah fondasi dari banyak proyek infrastruktur di Jakarta. Mengenai urgensinya, anggap saja saya sedang melakukan manajemen krisis pribadi. Saya ingin memastikan bahwa ketika saya kembali ke Jakarta,
Saya memegang semua kunci untuk membuka pintu yang sebelumnya tertutup di depan wajah saya. Pintu yang tertutup karena kesombongan, ya. Mr. Tan tersenyum maklum. Saya sering mendengar tentang reputasi Graha Ratna dan pemiliknya. Mereka terlalu lama berlayar di air yang tenang. Mungkin mereka butuh sedikit badai yang diciptakan untuk menyadarkan mereka bahwa lautan itu luas, Nona Adhisti. Tepat sekali, Mr. Tan. Dan saya adalah badai itu, jawab Anya mantap. Setelah penandatanganan dokumen, secara hukum, Architeura, melalui perusahaan Tameng, kini menguasai mayoritas saham PT Wira Sentosa. Anya sekarang memiliki kendali penuh atas pasokan utama bisnis properti keluarga Reza. Kartu truf pertamanya telah dipegang. Kembali di Jakarta, suasana di kediaman Mahardika terasa seperti kuburan es. Reza menghabiskan 2 hari penuh mencari Anya. Ia mendatangi semua tempat yang mungkin, menghubungi teman-teman lama, dan bahkan mencoba melacak Rizka, namun semuanya nihil. Anya telah menghilang tanpa jejak, seperti debu yang tertiup angin rahasia. Ia kembali ke rumah larut malam, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Ia menemukan Ibu Ratna duduk sendirian di ruang keluarga, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. "Reza, kamu dari mana saja? Jangan tinggalkan ibu sendirian seperti ini," raung Ibu Ratna, kini dalam mode rapuh. Reza tidak menunjukkan simpati sedikit pun. "Aku mencari wanita yang ibu usir, Bu. Dan aku akan terus mencarinya. Lupakan dia, Nak. Dia tidak berharga. Sekarang, kita punya masalah yang lebih besar." Ibu Ratna panik. Ayahmu mendapat kabar buruk. PT Wira Sentosa, pemasok utama bahan baku kita, tiba-tiba diakuisisi oleh investor misterius. Mereka menaikkan harga pasokan kita sebesar 50%. Proyek kita di kawasan timur terancam mangkrak. Reza mematung. Ini adalah pukulan yang tak terduga. Wira Sentosa? Kenapa tiba-tiba? Investor itu sangat tertutup. Ayahmu sudah mencoba menghubungi manajemen mereka, tapi mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah kebijakan baru dari pemegang saham mayoritas. Jika ini terus terjadi, kita tidak bisa melanjutkan proyek. Kita bisa didenda miliaran. Reza duduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ini pasti kebetulan. Ini bukan tentang Anya. Bukan kebetulan, Reza. Ini adalah karma buruk. Ibu sudah bilang, wanita itu membawa kesialan. Sejak dia muncul, hidup kita tidak pernah tenang, jerit Ibu Ratna, menyalahkan Anya. "Berhenti, Bu," bentak Reza. "Berhenti menyalahkan Anya. Masalah bisnis ini adalah urusan bisnis. Jangan kaitkan dengan keangkuhan ibu." Tiba-tiba, Ayah Ratno masuk, wajahnya tampak lelah dan cemas. "Reza, Ratna, ini semakin parah. Bank sudah mengirimkan surat peringatan. Pinjaman jangka pendek kita jatuh tempo minggu depan. Kita sangat butuh dana talangan. Dan yang lebih buruk, perusahaan investasi yang kita harapkan bisa memberikan dana talangan itu, PT Architeura Utama, tiba-tiba menunda pencairan dana tanpa alasan jelas." Dunia Reza seolah runtuh. Wira Sentosa dan kini Architeura Utama. Architeura, nama perusahaan konsultan tempat Anya bekerja. Architeura Utama, ulang Reza, nada suaranya berubah aneh. Itu tempat Anya bekerja. Yah, hanya agensi konsultan kecil, kan? Kenapa mereka bisa menguasai dana talangan sebesar ini? Ayah Ratno menghela napas berat. Itu yang membuat aneh, Nak. Architeura Utama yang kita kenal dulu memang agensi kecil. Tapi baru-baru ini, mereka tiba-tiba melakukan lonjakan besar. Mereka sekarang adalah pemain kunci di balik beberapa proyek besar di Asia. Aku dengar, mereka baru saja diakuisisi oleh konglomerat yang sangat tertutup. Kita tidak punya pilihan. Kita harus segera bertemu dengan perwakilan Architeura Utama untuk memohon mereka mencairkan dana itu. Ibu Ratna tersentak. Rasa dingin merayap di punggungnya. Ada benang tipis yang menghubungkan semua bencana ini, dan benang itu bernama Anya Adhisti. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin ada hubungannya.
bantah Ibu Ratna, namun suaranya terdengar goyah. Kenapa tidak mungkin, Bu? Hanya dalam waktu seminggu setelah Ibu mengusirnya, bisnis kita dihantam 2 pukulan telak yang berhubungan dengan dunia profesionalnya. Entah ini kebetulan terburuk di dunia, atau... Reza tidak melanjutkan kalimatnya. Namun tatapannya pada ibunya menyiratkan kesimpulan yang menakutkan. Anya sedang memainkan perannya. Ayah Ratno menatap Reza. Besok pagi, kita ada janji dengan perwakilan Architeura Utama. Mereka setuju bertemu, tapi dengan syarat, hanya 3 orang dari pihak kita yang boleh datang. Aku, kamu, dan ibumu. Reza mengangguk. Tatapannya kini berubah menjadi kombinasi antara harapan dan ketakutan. Harapan untuk melihat Anya, dan ketakutan akan permainan yang sedang dimainkan wanita itu. Ia menatap Ibu Ratna. Ibu harus ikut. Ibu harus melihat apa yang telah Ibu ciptakan dengan keangkuhan Ibu. Ibu harus bertemu dengan Architeura. Dan jika memang ini semua adalah perbuatan Anya. Reza menarik napas. Aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada keluarga ini. Di kejauhan, Anya sudah mendarat kembali di Jakarta, siap menghadapi Ibu Ratna. Ia memejamkan mata, teringat pada air keruh yang membasahi gaunnya. Kau ingin membersihkan keluarga kalian dariku, Bu Ratna? Aku akan menunjukkan padamu, bagaimana rasanya dibersihkan dari segalanya. Ia siap untuk pertemuan di meja negosiasi. Pertemuan yang akan menjadi saksi penyesalan terbesar Ibu Ratna. Gedung pencakar langit yang menjadi kantor pusat Architeura Utama berdiri menjulang, memamerkan kemewahan arsitektur dan kesuksesan finansial. Di lobi utamanya, dengan dinding marmer berkilauan dan penerangan temaram yang elegan, Reza, Ayah Ratno, dan Ibu Ratna menunggu. Suasana di antara ketiganya setegang senar biola yang hampir putus. Ibu Ratna tampak sangat berbeda. Gaun mahalnya terasa tidak nyaman, dan kepanikan yang ia rasakan mengalahkan topeng keangkuhannya. Ia terus meremas-remas tas tangannya. Ini semua pasti kebetulan, Ratno. Aku yakin sekali, perusahaan kecil tempat wanita itu bekerja tidak mungkin punya kuasa seperti ini, bisik Ibu Ratna kepada suaminya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ayah Ratno hanya menggeleng lelah. Ratna, berhentilah menyangkal. Semuanya terjadi begitu cepat setelah insiden itu. Kita hanya perlu berharap perwakilan mereka mau mencairkan dana talangan kita. Reza tidak berbicara. Matanya menjelajahi setiap sudut lobi, dipenuhi harapan gila dan ketakutan yang mendalam. Ia berharap wanita yang akan mereka temui adalah Anya, tetapi ia juga takut jika memang Anya yang berada di balik semua kekacauan ini. Perasaan seperti ombak pasang yang saling bertabrakan di dalam dadanya. Tak lama kemudian, seorang asisten wanita yang rapi datang menghampiri mereka. Bapak dan Ibu Mahardika, silakan ikuti saya. Nona Adhisti sudah menunggu di ruang rapat eksekutif. Nama itu, Nona Adhisti. Jantung Reza berdesir, darahnya seolah berhenti mengalir. Ibu Ratna tersentak, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Adhisti? Maksud Anda, perwakilan Architeura bernama Adhisti? Tanya Ibu Ratna, suaranya tercekat. Asisten itu tersenyum sopan. Benar, Bu. Nona Anya Adhisti. Mari. Kaki Ibu Ratna terasa lemas, seperti terbuat dari agar-agar. Ia tersandung saat berjalan, disangga oleh Ayah Ratno. Ia melihat tatapan Reza yang dingin, penuh penghakiman, seolah berkata, inilah yang kau ciptakan, Bu. Mereka dibawa ke lantai paling atas, sebuah ruangan yang memiliki pemandangan menakjubkan ke seluruh kota Jakarta. Di balik meja rapat mahoni panjang, menghadap jendela kaca, duduk seorang wanita. Ia mengenakan setelan jas berwarna navy yang sangat mahal, rambutnya dicepol rapi, dan aura otoritas memancar dari setiap gerak-geriknya. Saat wanita itu berbalik, dunia Ibu Ratna runtuh sepenuhnya. Wanita itu adalah Anya. Namun, ini bukan Anya yang basah kuyup dengan riasan luntur. Ini adalah Anya yang terlahir kembali, matanya tajam dan dipenuhi kecerdasan seorang pemimpin. Di sampingnya duduk Bapak Wijaya, kepala bagian legal Architeura, yang sekarang terlihat jauh lebih kecil dan patuh. Anya menyambut mereka dengan senyum tipis, senyum yang tidak mengandung kehangatan, melainkan perhitungan yang dingin. Selamat datang,
Bapak Ayah Ratno, Bapak Reza, dan Ibu Ratna. Sapaannya, suaranya tenang, profesional, dan berjarak, seolah ia sedang menyapa klien yang asing. Reza berdiri mematung. Matanya dipenuhi campuran keterkejutan, kekaguman, dan kepedihan yang tak terlukiskan. Anya, kau. Ibu Ratna kehilangan semua kendali. Ia menunjuk Anya dengan jari gemetar. Ini tidak mungkin. Kau hanyalah karyawan kecil. Kau berani bermain-main dengan bisnis kami. Anya tidak tersinggung. Ia menghela napas. Gestur itu menunjukkan betapa ia merasa bosan dengan kebodohan Ibu Ratna. Silakan duduk, Ibu Ratna. Kita di sini untuk bisnis, bukan untuk drama keluarga yang sudah berakhir. Dan untuk menjawab kebingungan Anda, saya rasa Bapak Wijaya bisa menjelaskannya. Bapak Wijaya berdeham, merasa tidak nyaman berada di tengah pusaran konflik pribadi ini. Begini, Ibu Ratna. Anda benar, Nona Anya awalnya adalah seorang asosiate analis di Architeura. Tapi Nona Anya sebenarnya adalah pendiri dan pemilik tunggal Architeura utama. Beliau hanya menyamar, bekerja di departemen terbawah selama 2 tahun untuk mendapatkan sudut pandang lapangan yang berbeda dan mencari ketulusan. Boom! Pengakuan itu menghantam Ibu Ratna lebih keras dari semua krisis bisnis yang ia hadapi. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tidak mampu mengeluarkan suara. Wajahnya yang semula pucat kini memerah karena malu yang luar biasa. Pemilik tunggal. Ayah Ratno berbisik, terkejut namun matanya menunjukkan pengertian. Ia melihat kebesaran jiwa dan kecerdasan yang selama ini tersembunyi. Reza hanya diam. Ia menatap Anya, rasa sakit karena ditipu bercampur dengan rasa bangga yang tak terelakkan. Ia mencintai wanita yang ia kira sederhana, padahal wanita itu adalah samudera yang ia kira hanya genangan air. Anya menimpali dengan tenang. Architeura Utama adalah perusahaan yang saya dirikan 5 tahun lalu, menggunakan dana pribadi saya dari investasi properti di luar negeri. Saya merahasiakannya dari semua orang, termasuk Reza, karena saya ingin tahu apakah saya dicintai karena siapa saya, atau karena apa yang saya miliki. Sayangnya, Ibu Ratna sudah memberikan jawabannya. Saya tidak berharga tanpa kekayaan yang terlihat. Tapi, mengapa? Mengapa kau harus menyiksa kami seperti ini? Akhirnya Ibu Ratna berhasil mengeluarkan suara, terdengar serak dan penuh ratapan. Anya meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuhnya sedikit. Menyiksa? Anda yang memulai, Bu. Anda menghina saya, menyebut saya rendahan, dan puncaknya, Anda menyiram saya dengan air kotor 15 menit sebelum akad. Air itu tidak hanya membasahi gaun saya, Bu. Ia membangkitkan singa yang selama ini tertidur di balik persona lugu. Anya melanjutkan, Anda ingin bukti bahwa saya tidak pantas berada di level Anda? Saya akan tunjukkan level saya. Architeura Utama tidak hanya menunda dana talangan Anda, Bu. Kami juga adalah investor misterius yang mengakuisisi saham mayoritas PT Wira Sentosa minggu lalu. Pengakuan kedua itu membuat Ibu Ratna tersandar ke kursi, napasnya tersengal-sengal. Wanita yang ia hina adalah orang yang memegang hidup mati bisnis keluarganya. Ini pembalasan, Anya? Tanya Ayah Ratno. Nadanya lebih karena penasaran dan kagum daripada marah. Anggap saja ini adalah pelajaran tentang hukum kausalitas, Pak Ratno. Tindakan ada konsekuensinya. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Graha Ratna saat ini mengalami defisit arus kas. Anda terancam bangkrut jika tidak ada dana segar dan pasokan bahan baku dari Wira Sentosa. Anya membuka map di depannya. Saya menawarkan 2 solusi. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Anda. Pertama, kami akan mencairkan dana talangan Architeura untuk menutupi utang jangka pendek Anda, dan kami akan mengembalikan harga pasokan Wira Sentosa ke harga normal. Tetapi, dengan syarat, Architeura akan menjadi mitra strategis utama dan mengambil alih 70% manajemen operasional Graha Ratna selama 5 tahun. 70%, teriak Ibu Ratna. Kau mengambil alih semuanya. Atau, Anya mengangkat bahu, pilihan kedua. Kami menarik semua penawaran. Anda akan bangkrut, dan Reza harus menanggung kerugian besar.
Anda bisa memilih, Bu Ratna, mau menerima wanita rendahan sebagai penyelamat dan pemimpin baru, atau menyaksikan kekaisaran Anda runtuh. Keheningan kembali melingkupi ruangan itu, tetapi kali ini, itu adalah keheningan yang dipenuhi kekuatan yang berpusat pada Anya. Reza, yang selama ini diam, kini berbicara. Suaranya penuh kesedihan. Anya, mengapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau harus menyembunyikan semua ini? Anya menatap mata Reza, dan kali ini, ada kilatan emosi di sana. Karena aku tidak ingin cintaku dicemari, Za. Aku ingin tahu apakah kau akan melindungiku, meskipun aku tidak punya apa-apa. Sayangnya, ibumu tidak memberimu kesempatan itu. Dia meremehkan apa yang ia lihat, dan sekarang, ia akan memuja apa yang ia butuhkan. Ibu Ratna menunduk, air mata penyesalan dan harga diri yang hancur membasahi pipinya. Ia tidak hanya kalah dalam bisnis, ia kalah sebagai seorang ibu, dan yang paling parah, ia kalah dalam menilai martabat seorang wanita. Ayah Ratno, dengan pandangan mata yang jernih, mengulurkan tangannya kepada Anya. Kami terima tawaran Anda, Nona Adhisti. Ambillah 70% manajemen. Anda telah mengajarkan kami pelajaran yang sangat mahal. Anya menjabat tangan Ayah Ratno, sebuah perjanjian bisnis yang lahir dari kehancuran emosional. Ia kemudian menatap Ibu Ratna, yang masih tertunduk. Ibu Ratna, kata Anya, nadanya kini melunak sedikit. Saya menunggu pengakuan tulus dari Anda. Bukan karena bisnis, tapi karena martabat. Hanya itu yang bisa membuat Reza kembali utuh. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, air mata mengalir. Ia tahu, ia harus membayar mahal untuk keangkuhannya. Klimaks konflik telah mencapai puncaknya, dan kini tiba saatnya untuk penyesalan yang menghancurkan jiwa. Keheningan yang mencekam di ruang rapat eksekutif Architeura Utama perlahan berganti dengan suara isak tangis. Ibu Ratna masih tertunduk, bahunya bergetar hebat. Keputusan bisnis yang terpaksa ia terima terasa seperti racun yang lambat membunuh keangkuhannya. Ayah Ratno, setelah menjabat tangan Anya sebagai tanda persetujuan akuisisi manajemen 70%, duduk kembali dengan wajah lelah, namun matanya menyeratkan rasa hormat yang baru ditemukan. Ia menatap istrinya. Ratna, panggil Ayah Ratno lembut. Angkat kepalamu. Kita sudah membuat keputusan bisnis. Sekarang, selesaikan urusan hatimu. Ibu Ratna perlahan mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya yang biasanya penuh penilaian kini hanya memancarkan keterpurukan dan penyesalan. Ia melihat Anya, tidak lagi sebagai saingan atau ancaman, melainkan sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan ironisnya, sebagai satu-satunya penyelamat mereka. Anya. Suara Ibu Ratna serak. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya malu. Semua yang saya katakan, semua hinaan yang saya berikan, semuanya berbalik menghantam saya. Ia bangkit dari kursinya, langkahnya gontai menghampiri meja Anya. Ia tidak duduk di kursi yang disediakan, melainkan berlutut di samping meja itu. Sebuah tindakan yang sungguh mengguncang martabatnya. Saya mohon ampun, Nak. Saya buta oleh kesombongan. Saya pikir kekayaan adalah segalanya. Saya mencibir latar belakangmu, sementara kamu adalah ratu sejati yang memilih untuk hidup sebagai rakyat biasa. Kau tidak butuh uang kami. Kau hanya ingin cinta dan hormat. Dan saya merusaknya dengan seember air keruh, kata Ibu Ratna, suaranya pecah oleh tangisan. Saya menyesal, Anya. Saya sangat menyesal telah menyakiti kamu. Saya minta maaf karena membuat putra saya sangat menderita. Hancurkan saja bisnis kami, Anya. Ambil saja semuanya. Tapi tolong maafkan saya. Saya sungguh sudah menyesal. Ratapnya, menundukkan kepala. Anya melihat Ibu Ratna yang berlutut di kakinya. Ia melihat kehancuran yang total. Ini bukan lagi drama. Ini adalah pemurnian jiwa. Ia tidak merasakan kepuasan, melainkan kelegaan, karena misinya tercapai. Ibu Ratna telah menanggalkan topeng keangkuhannya. Anya segera berdiri, membantu Ibu Ratna bangkit. Jangan begini, Bu. Saya tidak ingin Ibu berlutut. Saya hanya ingin Ibu melihat bahwa martabat tidak tergantung pada saldo rekening.
Saya sudah memaafkan ibu, kata Anya, suaranya lembut, tanpa dendam. Saya melakukan semua ini bukan untuk membalas dendam, Bu. Tapi untuk mengajarkan satu hal, hormat. Jika ibu bisa menghormati saya sebagai mitra bisnis yang kuat, ibu juga harus bisa menghormati saya sebagai menantu ibu, terlepas dari apapun latar belakang saya. Ibu Ratna memeluk Anya erat-erat, tangisannya tumpah di bahu Anya. Pelukan itu terasa tulus, dinginnya hati yang membeku kini mulai mencair. Terima kasih, nak, terima kasih, bisik Ibu Ratna berulang kali. Sementara drama antara Anya dan Ibu Ratna mereda, Reza hanya bisa menyaksikan. Hatinya terbelah antara kelegaan dan kepedihan. Setelah Ibu Ratna sedikit tenang, Reza berjalan menghampiri Anya. Ayah Ratno dan Ibu Ratna memberikan ruang, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang intim. Reza menatap Anya. Matanya yang selama ini penuh cinta kini dipenuhi 1000 pertanyaan dan penyesalan. Kau sungguh luar biasa, Anya, bisik Reza. Aku merasa seperti orang bodoh. Selama 2 tahun, aku mencintai wanita yang aku kira hanya bekerja di bilik kecil, padahal ia adalah raksasa yang mengendalikan pasar. Anya tersenyum sedih. Aku tidak pernah bohong, Za. Aku memang bekerja di bilik kecil itu. Aku melakukannya dengan tulus. Aku menikmati kehidupan sederhana itu. Yang aku sembunyikan hanya ukuran panggungku. Tapi mengapa, sayang? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelum ini? Sebelum semua ini terjadi? Sebelum ibuku menghancurkan hari pernikahan kita? Tanya Reza, suaranya pilu. Aku pernah ingin memberitahumu, Za. Tapi setiap kali aku melihat bagaimana ibumu menilaimu, bagaimana ibumu menekankan pentingnya, level, dan kekayaan, aku ragu. Aku takut. Aku takut jika kau tahu siapa aku yang sebenarnya, kau akan mencintaiku karena kekuasaanku, bukan karena diriku yang polos. Aku ingin kau mencintaiku dengan cinta yang tidak bisa dibeli, jawab Anya, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Anya. Aku mencintaimu, dan aku menyesal. Aku menyesal karena di saat-saat kritis, aku gagal menjadi perisaimu. Aku gagal menghentikan ibuku, dan aku gagal menjadi pria yang berharga untukmu, ujar Reza. Ia meraih tangan Anya. Kau tidak gagal, Za. Kau hanya diuji dengan sangat berat, kata Anya, membalas genggaman tangan Reza. Cinta kita diuji. Dan aku harus pergi, untuk membuktikan pada ibumu bahwa aku bukan wanita yang bisa diusir dengan mudah. Aku harus menaikkan level permainannya, Za. Aku harus menunjukkan padanya bahwa jika ia ingin berurusan denganku, ia harus berurusan di meja negosiasi yang setara, bukan di meja makan keluarga dengan posisi yang tidak seimbang. Dan sekarang, kau kembali. Sebagai penyelamat. Sebagai bosku. Reza tertawa getir. Bagaimana kita bisa melanjutkan ini, Anya? Hubungan kita? Aku sekarang harus bekerja di bawah kendali perusahaanmu. Anya menarik napas panjang. Anya menarik napas panjang. Aku tidak mau mencampuradukan bisnis dengan perasaan, Za. Kita di sini sebagai mitra. Architeura akan membantu Graharatna karena aku tahu kau dan ayahmu adalah orang-orang baik yang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mengenai kita. Anya memandang Reza lurus di mata, pandangannya penuh makna. Aku membatalkan akad, bukan memutuskan cinta. Aku pergi, bukan meninggalkan. Aku pergi untuk menyelamatkan martabatku. Dan sekarang, setelah ibumu mengakui kesalahannya dengan tulus, dan kau melihat betapa berharganya diriku, negosiasi hatiku baru bisa dimulai, Reza. Maksudmu? Aku sudah mendapatkan pengakuan dari ibumu. Sekarang, aku butuh kamu, Reza. Aku butuh kamu membuktikan bahwa cinta kita jauh lebih kuat dari semua badai ini. Aku butuh kamu berjuang untuk kita, dengan sungguh-sungguh. Bukan di balik pintu tertutup, tapi di hadapan semua orang, tanpa rasa malu, tanpa ada lagi intervensi dari ibumu. Reza tersenyum. Senyum tulus yang hilang selama beberapa hari terakhir kini kembali. Aku akan berjuang, Anya. Aku akan melakukan apapun. Aku akan mengejar kembali hatimu. Bahkan jika aku harus bekerja sebagai pegawai rendahan di perusahaanmu. Aku akan menjadi bayangan yang selalu melindungimu, bukan lagi beban.
Aku tidak butuh bayangan, Za. Aku butuh pasangan. Dan aku butuh waktu, kata Anya. Kita tidak bisa langsung kembali ke pelaminan. Ada banyak luka yang harus disembuhkan. Kita harus memulai kembali, dari nol. Baik, sayang. Kita mulai dari nol. Dari titik di mana kita seharusnya bertemu. Saling menghormati dan menghargai, janji Reza, matanya bersinar dengan tekad. Ibu Ratna, yang menyaksikan interaksi emosional itu, berjalan mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu Anya. Nak, saya tidak akan ikut campur lagi. Saya percaya pada kamu. Saya akan mendukung kalian. Saya hanya ingin melihat putra saya bahagia. Dan saya sudah melihatnya. Kamu adalah anugerah tersembunyi yang saya tolak. Momen itu menjadi titik balik. Tidak hanya bisnis Graharatna yang diselamatkan, tetapi juga hati yang hancur, dan sebuah keluarga yang hampir terpecah. Anya telah berhasil melakukan hal yang luar biasa. Ia tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga memaksa orang yang paling meremehkannya untuk merangkul dan menghormatinya. Babak konflik terberat telah selesai, dan kini tiba saatnya untuk proses penyembuhan dan pembangunan kembali cinta mereka di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. 2 minggu setelah pertemuan dramatis di kantor Architeura Utama, suasana di dalam Graharatna berubah total. Aroma keputusasaan telah digantikan oleh efisiensi yang ketat. Di bawah pengawasan Anya yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Operasional Sementara, perusahaan yang tadinya diambang kebangkrutan mulai menunjukkan tanda-tanda vitalitas baru. Meja rapat yang dulu didominasi oleh keputusan Ibu Ratna yang konservatif kini dipenuhi dengan diagram alir yang modern dan presentasi yang power up. Ibu Ratna sendiri duduk di sana, tidak lagi dengan sikap mendominasi, melainkan dengan sikap murid yang patuh, sesekali mengajukan pertanyaan dengan nada rendah dan penuh hati-hati. Jadi, Bu Anya, Anda yakin pemotongan biaya di Departemen Pemasaran ini tidak akan mengurangi eksposur proyek kita? Tanya Ibu Ratna, menahan diri untuk tidak menggunakan nada memerintah. Anya, yang kini sangat nyaman dengan setelan bisnisnya, menanggapi dengan tenang. Bukan mengurangi eksposur, Bu, tapi mengubah strateginya. Kita tidak lagi buang-buang uang untuk iklan di majalah high-end yang hanya dibaca segelintir orang. Kita fokus pada digital marketing yang terarah. Anggaran yang Ibu gunakan untuk 1 halaman iklan, bisa kita gunakan untuk menjangkau ribuan calon pembeli secara spesifik. Reza duduk di sampingnya, kini menjabat sebagai manajer proyek. Ia tak lagi terlihat frustrasi, melainkan termotivasi dan penuh kekaguman pada kecerdasan Anya. Ia menyaksikan bagaimana wanita yang ia cintai mampu membalikan perusahaan ayahnya hanya dalam hitungan hari. Saya setuju dengan Anya, Bu, timpal Reza. Data menunjukkan, 70% klien baru kita berasal dari platform digital dalam 6 bulan terakhir. Strategi Bu Anya jauh lebih hemat dan akurat. Ibu Ratna mengangguk pelan. Baiklah, saya percaya pada penilaian Anda, Bu Anya. Di balik profesionalisme di ruang rapat, hubungan pribadi Anya dan Reza menghadapi tantangan yang lebih halus, namun lebih dalam. Mereka kini menghabiskan waktu berjam-jam bersama, bukan sebagai calon suami istri yang merencanakan masa depan, melainkan sebagai rekan kerja yang harus membangun kembali kepercayaan yang terkoyak. Pada suatu sore, setelah semua karyawan pulang, Reza memberanikan diri mendekati Anya yang masih sibuk di mejanya. Kau tidak pulang, An? Tanya Reza, menyodorkan 2 cangkir kopi panas. Belum, Za. Aku harus memastikan laporan arus kas ini benar-benar 0 kesalahan. Kita tidak bisa memberi celah sedikit pun, jawab Anya tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Reza meletakkan kopi itu di meja. Kau tahu, ada saatnya aku berpikir kau akan menghancurkan kami setelah insiden itu. Dan ada saatnya aku berpikir kau adalah superhero yang datang untuk menyelamatkanku dari neraka yang diciptakan ibuku sendiri. Anya akhirnya menatap Reza. Aku bukan penghancur dan bukan juga superhero, Za. Aku hanya wanita yang ingin dihargai. Dan ketika aku melihat ibumu benar-benar berjuang dan mau belajar, aku tahu keputusanku tepat. Ibu, dia berubah total, An. Dia bahkan memasak untukku akhir pekan lalu dan bertanya padaku bagaimana seharusnya ia bersikap di depanmu. Dia bilang, dia merasa seperti siswa yang harus belajar etika dari seorang guru yang sangat dihormati.
Reza tersenyum pahit. Baguslah. Itu yang aku inginkan. Dia harus tahu, tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada kerendahan hati, kata Anya. Reza duduk di kursi di hadapan Anya, tatapannya lembut. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita bekerja bersama. Kita saling tatap mata setiap hari. Tapi rasanya seperti ada dinding kaca yang memisahkan kita. Aku ingin sekali meraihmu, memelukmu, dan mengatakan betapa aku mencintaimu dan menyesal. Tapi kau takut, potong Anya. Dan bagus. Kau harus takut, Za. Ketakutan itu adalah batas yang kuinginkan. Kau harus menghormati jarak itu. Aku sudah meminta maaf berkali-kali, An. Apalagi yang harus kulakukan? Ini bukan lagi tentang kata-kata, Za. Ini tentang tindakan konsisten. Aku ingin melihat bahwa kau benar-benar telah menjadi perisai yang kau janjikan, bukan hanya pada ibumu, tapi juga pada dirimu sendiri. Aku ingin melihat kau berjuang demi perusahaanmu, dan demi diriku, tanpa intervensi. Aku ingin melihat Reza yang berdiri tegak, bukan Reza yang tergantung pada kekayaan atau nama ibunya. Anya melanjutkan, lagi pula, bagaimana aku bisa menikah denganmu, sementara kita sekarang terikat kontrak profesional yang sangat besar? Aku tidak mau ada yang berbisik bahwa aku menikahimu untuk mempermudah aku menguasai Graha Ratna. Kita harus membersihkan nama kita dari semua kecurigaan itu. Reza mengangguk, memahami keraguan Anya. Kau benar. Aku menghormati itu. Kita akan menjadi rekan bisnis paling profesional di siang hari, dan dua hati yang cemas di malam hari. Tepat. Anya membalas senyumnya, senyum yang kini mengandung harapan. Anggap saja ini adalah masa percobaan kemitraan abadi. Jika kita bisa berhasil dalam bisnis yang rumit ini, mengatasi masalah yang diciptakan oleh orang yang sama-sama kita cintai, maka kita akan berhasil dalam pernikahan. Kalau begitu, aku harus jadi mitra terbaikmu. Sebagai buktinya, ada satu hal yang ingin aku sampaikan terkait PT Wira Sentosa, kata Reza, nadanya kembali profesional. Oh ya. Aku menemukan kejanggalan kecil dalam laporan pasokan 2 tahun lalu. Sepertinya ada praktik markup harga yang disengaja. Aku curiga ini sudah dilakukan sejak lama. Jika kita telusuri, kita bisa mendapatkan kembali kerugian besar. Reza menjelaskan, matanya berbinar dengan semangat analisis. Anya terkejut. Kau menelusurinya sendiri, Za. Tentu saja. Ini adalah perusahaan ayahku. Dan sekarang, perusahaan yang kau selamatkan. Aku harus membuktikan bahwa aku juga punya otak dan integritas, bukan hanya cinta buta. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Kita harus bertemu dengan Emer Tan di Singapura lagi, tapi kali ini, kita datang berdua. Anya menatap Reza, hatinya tersentuh. Ini adalah Reza yang ia nantikan. Reza yang dewasa, bertanggung jawab, dan yang mampu membela kebenaran. Baik, mitra. Kita akan terbang ke Singapura minggu depan. Dan kali ini, perjalanannya akan jauh lebih menyenangkan, kata Anya, rasa bangga memenuhi suaranya. Sementara itu, Ibu Ratna dan Ayah Ratno duduk di teras rumah mereka. Ibu Ratna menyeduh teh. Tangannya yang dulu gemetar karena amarah kini gemetar karena rasa takut akan kehilangan putranya dan rasa hormat yang ia bangun kembali. Ratno, bisik Ibu Ratna. Aku masih sering memikirkan insiden itu. Aku melihat gaun yang basah itu, dan aku merasa seperti orang gila. Bagaimana aku bisa melakukan itu pada calon menantuku sendiri? Ayah Ratno menggenggam tangan istrinya. Itu karena kesombongan, Ratna. Kamu membiarkan prasangka buta menguasaimu. Tapi lihatlah sekarang, kamu sudah belajar. Anya tidak menghancurkan kita. Dia memperbaiki kita. Dia memperbaiki perusahaan kita, dan dia memperbaiki hubungan kita. Aku hanya takut dia tidak akan pernah mau menikah lagi dengan Reza, kata Ibu Ratna, air mata menggenang. Aku sudah menghancurkan kesempatan mereka. Itu urusan mereka. Tugasmu sekarang adalah membuktikan bahwa kamu layak menjadi ibu mertuanya. Bukan dengan uang, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kehormatan dan penerimaan tulus. Aku akan melakukannya. Aku akan membuktikan padanya bahwa air kotor itu tidak lagi bisa mencemari hati kami,
janji Ibu Ratna. Aku akan melakukan apapun yang dia minta. Aku akan mendukungnya dalam bisnis ini. Dia adalah kapal penyelamat kita, Ratno. Di tengah malam, saat bulan bersinar memancarkan cahaya perak di atas kota Jakarta, Anya berdiri di balkon apartemennya. Ia memegang ponselnya, melihat foto gaun pengantinnya yang basah kuyup. Ia tersenyum tipis. Ia telah mendapatkan segalanya. Pengakuan Ibu Ratna, penebusan Reza, dan kendali atas aset yang selama ini menjadi sumber masalah. Air kotor itu telah menjadi air suci yang menyucikan segalanya. Kini, ia hanya perlu menuntaskan satu urusan lagi, memastikan bahwa cinta yang mereka miliki terikat dalam simpul martabat yang tak akan pernah terlepas lagi. Babak baru, di mana cinta dan bisnis harus berjalan seiring, telah dimulai. Pagi hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana di antara Anya dan Reza terasa profesional. Namun di bawah permukaan, ada gema kehangatan yang perlahan kembali. Mereka berdiri di depan gerbang lounge eksklusif, bersiap terbang ke Singapura untuk bertemu MR Tan membahas temuan Reza mengenai manipulasi harga di PT Wira Sentosa. Semua dokumen sudah kau cek, Za? Tanya Anya, suaranya tenang. Ia mengenakan blazer berwarna gandum yang memancarkan aura CEO namun tetap lembut. Sudah, An. Detail laporan penemuan markup harga selama 2 tahun terakhir sudah kumasukkan dalam flash drive ini, jawab Reza. Ia memegang briefca sekulitnya dengan keyakinan yang baru ditemukan. Di mata Anya, ia tidak lagi melihat pria yang terpecah antara ibu dan kekasih, melainkan mitra yang setara dan berintegritas. Aku senang kau mengambil inisiatif ini, Za. Ini menunjukkan bahwa kau tidak hanya ingin menyelamatkan bisnis ayahmu, tapi kau juga ingin membersihkannya, kata Anya, sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Aku harus, An. Aku harus membuktikan padamu dan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tegak. Aku tidak mau selamanya menjadi Reza, anak Ibu Ratna, yang naif. Aku ingin menjadi Reza, mitra profesional Anya Adhisti. Maka buktikan, sahut Anya, pandangannya tegas. Di dalam rapat nanti, jangan tunjukkan kelemahan. Kita adalah pemilik baru Wira Sentosa, dan kita akan menuntut transparansi penuh. Ini bukan lagi tentang perasaan, Za, ini tentang keadilan bisnis. Perjalanan udara mereka terasa damai. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di kabin pribadi Jet Architeura untuk meninjau data. Mereka berbicara tentang angka, strategi supply chain, dan proyeksi keuntungan. Semua percakapan yang dulunya dipenuhi janji-janji pernikahan kini dipenuhi komitmen profesional. Kau tahu, aneh rasanya, kata Reza, menyandarkan punggungnya di kursi. Dulu, kita akan membahas di mana letak bunga di pelaminan. Sekarang, kita membahas di mana letak kebocoran dana di pembukuan. Anya tertawa kecil. Mungkin ini adalah takdir kita, Za. Kita harus melewati neraka bisnis untuk menguji apakah cinta kita cukup kuat untuk membangun surga. Aku sudah yakin, An. Selama aku melihatmu memegang kendali dan berjuang demi kebenaran, aku tahu aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku mencintaimu, bukan hanya si gadis sederhana yang ku kenal, tapi juga wanita perkasa yang bisa membuat ibuku berlutut. Aku Reza, matanya penuh kekaguman. Anya menyentuh tangan Reza sebentar. Sebuah sentuhan yang lebih dari sekadar persetujuan, melainkan jembatan yang sedang dibangun kembali. Aku mencintaimu juga, Za. Tapi jangan pernah lupakan apa yang membuatku pergi. Kita membangun kembali cinta ini di atas fondasi yang berbeda, martabat, kesetaraan, dan kejujuran. Di Singapura, pertemuan dengan MR Tan berjalan lancar. MR Tan, yang sudah lama curiga terhadap manipulasi harga oleh manajemen lama Wira Sentosa, menyambut baik data yang disajikan Reza. Pekerjaan yang sangat teliti, Tuan Reza, puji MR Tan, menatap Reza dengan hormat. Anda telah menemukan lubang tikus yang selama ini menggerogoti keuntungan perusahaan. Dengan data ini, kita bisa menuntut pengembalian dana dari manajemen lama. Reza tersenyum, bangga atas pengakuan dari tokoh bisnis legendaris itu. Saya hanya melakukan apa yang benar, MR Tan. Integritas bisnis harus menjadi yang utama. Anya, yang selama rapat hanya mengamati dan memberikan persetujuan akhir,
merasa hatinya menghangat. Ia melihat benih kepemimpinan dan integritas yang ia tanam di diri Reza kini mulai berbuah. Ia telah berhasil menciptakan pria yang ia butuhkan. Setelah rapat selesai, Anya dan Reza berjalan menyusuri Marina Bay Sands. Suasana romantis tercipta tanpa perlu diucapkan. Kau sangat hebat di dalam, An. Kau tahu persis kapan harus berbicara, dan kapan harus membiarkan orang lain bersinar, ujar Reza, memegang briefcase itu dengan bangga. Aku membiarkanmu bersinar, Za. Karena aku tahu kau mampu. Aku ingin kau tahu, aku tidak pernah ingin mengambil semuanya dari ayahmu. Aku hanya ingin menghapus bayangan ibumu yang membelenggumu. Reza menarik Anya mendekat. Bayangan itu sudah hilang. Sayang, kau telah menyalakan lilin di tengah kegelapan. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu, bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai pria yang mencintaimu. Apa yang harus kulakukan agar kau mau kembali? Anya menatap mata Reza, yang kini memancarkan ketulusan murni. Kau sudah melakukannya, Za. Kau sudah membuktikan diri. Tapi ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan. Kita harus pulang dan melihat apakah perubahan di hati ibumu itu nyata. Kembali ke Jakarta, Ibu Ratna dan Ayah Ratno sedang makan malam dalam suasana yang jauh lebih hening dari biasanya. Ayah Ratno menyadari istrinya telah berubah. Ia tidak lagi membicarakan harga saham atau gosip sosial, melainkan tentang resep masakan dan kondisi kebun. Ratna, kamu sudah memesan catering untuk acara rapat besar kita minggu depan? Tanya Ayah Ratno. Sudah, ya. Tapi aku membatalkannya. Aku yang akan memasak sendiri untuk tim Architeura, jawab Ibu Ratna, wajahnya serius. Memasak? Kenapa? Catering kita kan yang terbaik. Tidak. Ini adalah tindakan penebusan saya. Saya ingin Bu Anya dan timnya melihat bahwa saya tidak hanya bisa berbisnis, tapi juga bisa menghargai mereka dengan tangan saya sendiri. Saya ingin mereka tahu, saya tidak lagi sombong. Saya akan memasak semua makanan kesukaan Reza dan makanan khas Jawa Tengah yang kata Anya dulu ia suka. Ayah Ratno terkejut, namun tersentuh. Kamu benar-benar berubah, Ratna. Tentu saja aku berubah, ya. Anya membuatku melihat bahwa aku hanyalah sehelai daun kering yang tersapu angin kesombongan. Sekarang, aku ingin menjadi akar yang kokoh. Aku sudah kehilangan segalanya, kecuali kehormatan yang sedang kucoba bangun kembali. Aku sudah menghubungi semua teman sosialitas saya dan meminta maaf karena telah sombong. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya menghormati calon menantu saya lebih dari semua harta yang saya miliki. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar di halaman. Reza dan Anya sudah tiba dari Singapura. Ibu Ratna berdiri dengan gugup. Ia tidak tahu bagaimana harus menyambut Anya. Ia tidak ingin lagi terlihat canggung atau memaksakan diri. Saat Anya melangkah masuk, Ibu Ratna tidak langsung memeluk. Ia berjalan dengan tenang menghampiri Anya dan Reza. Selamat datang kembali, Nak, kata Ibu Ratna, suaranya tulus. Ia mengambil tas jinjing di tangan Anya. Gaunmu sudah bersih, Nak. Aku menyimpannya di lemarimu. Dan aku sudah menyiapkan teh hangat. Aku harap kau lelah setelah perjalanan yang panjang. Anya melihat ketulusan di mata Ibu Ratna. Ini adalah Ibu Ratna yang berbeda. Ia tidak hanya merendahkan diri, tapi ia menunjukkan perhatian seorang ibu sejati. Terima kasih, Bu, jawab Anya. Sebuah rasa lega membanjiri hatinya. Ibu Ratna tersenyum. Kau dan Reza, bicarakanlah semua yang ada di hatimu. Kalian sudah bekerja keras. Jangan biarkan bisnis menghalangi kebahagiaan kalian. Ibu sudah tidak penting lagi. Cinta kalian adalah prioritas. Malam itu, di kamar Reza, ia membuka sebuah kotak beludru kecil. Di dalamnya, bukan cincin berlian mahal, melainkan sepasang cincin perak polos yang sempat ia beli sebelum akad. Aku akan melamarmu lagi, An. Tapi kali ini, tidak di depan ibu, tidak di depan tamu. Hanya kita berdua. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan selain cintaku dan integritas yang sudah kau bantu temukan, kata Reza. Anya memegang cincin perak itu, air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ini lebih berharga dari permata manapun, Za.
Karena ini adalah cinta yang murni. Proses penebusan telah membawa mereka pada titik awal yang baru, fondasi yang kuat. Cinta yang sempat terhalang oleh kesombongan kini bersinar terang, siap untuk babak selanjutnya. Malam di kediaman Mahardika terasa tenang, diselimuti oleh aroma teh melati dan kehangatan yang baru bersemi. Setelah percakapan singkat namun tulus dengan Ibu Ratna, Anya dan Reza naik ke kamar Reza. Kamar itu, yang dulu dipenuhi dengan rencana pernikahan yang gagal, kini menjadi saksi pembangunan kembali sebuah hati. Reza menutup pintu, namun ia tidak langsung mendekati Anya. Ia membiarkan jarak fisik itu menjadi penghormatan atas batas emosional yang selama ini dijaga Anya. Kamar ini terasa berbeda, Za, ujar Anya, melihat sekeliling. Rasanya semua beban sudah terangkat. Beban itu memang sudah ibu ambil, An. Ibu benar-benar berubah. Dia mencuci gaun pengantinmu, dia memasak untuk tim kita. Dia bahkan membatalkan semua jadwal sosialnya hanya untuk fokus pada perusahaan. Kau telah menorehkan mukjizat di hati yang beku, kata Reza, wajahnya dipenuhi rasa syukur. Aku senang melihatnya, Za. Itu yang aku inginkan. Beliau harus tahu bahwa di balik semua kekayaan, ada harga diri yang tak bisa ditawar, balas Anya. Reza berjalan ke mejanya dan mengambil kotak beludru kecil yang sempat ia tunjukkan semalam. Ia menghampiri Anya dan berlutut di hadapannya. Lututnya menyentuh karpet mewah itu. Tunggu, Za. Kau tidak perlu. Aku harus, An, potong Reza, menatap lurus ke mata Anya. Matanya bersinar, tanpa ada keraguan atau bayangan ibunya. Aku membatalkan akad waktu itu karena aku marah pada ibuku, tapi aku kembali berlutut di depanmu sekarang. Bukan karena kau adalah bosku, bukan karena kau adalah penyelamat kami. Aku berlutut karena kau adalah martabat dan jiwaku. Ia membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, sepasang cincin perak polos berkilauan lembut. Cincin ini kubeli di toko kecil, An. Aku membelinya sebelum kita memilih cincin berlian mahal untuk akad yang batal itu. Aku membelinya karena aku ingin cincin kita melambangkan cinta yang sederhana dan murni, tanpa embel-embel kekayaan. Aku ingin kita menikah karena kita, bukan karena status. Reza mengangkat salah satu cincin itu. Anya Adhisti, aku mencintaimu, dan aku menyesal karena tidak bisa melindungimu dari keangkuhan ibuku. Sekarang, setelah kita melewati badai, setelah kau mengajarkan padaku arti sesungguhnya dari kehormatan, aku ingin kita membangun kembali janji itu. Aku melamarmu lagi, bukan dengan janji kemewahan, tapi dengan janji kesetaraan. Aku janji, aku akan menjadi perisaimu, mitramu dalam bisnis, dan suamimu yang akan selalu menghormati setiap keputusanmu, setiap martabatmu. Maukah kau menikah denganku? Lagi? Tanya Reza, suaranya tulus dan penuh harap. Air mata Anya menggenang, namun kali ini air mata itu terasa hangat. Ini adalah momen yang ia impikan. Bukan di hadapan ratusan tamu, melainkan di kamar yang sunyi, di hadapan pria yang telah tumbuh dewasa. Ya, Reza, jawab Anya, suaranya bergetar. Aku mau menikahimu. Lagi, cincin perak ini lebih berharga dari semua berlian yang pernah ada. Karena cincin ini melambangkan penebusan dan ketulusan. Reza tersenyum lebar, senyum yang murni dan memabukkan. Ia mengambil tangan Anya dan dengan hati-hati memasangkan cincin perak itu di jari manisnya. Dinginnya perak itu terasa seperti sumpah baru yang mengikat jiwa mereka. Anya membalasnya, memasangkan cincin yang satunya di jari Reza. Mereka berdua berdiri, dan Reza menarik Anya ke dalam pelukan yang erat dan panjang. Pelukan itu adalah titik balik yang sesungguhnya. Semua rasa sakit, keraguan, dan kesalahpahaman terlepaskan, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Aku mencintaimu, Anya. Terima kasih karena kau tidak meninggalkanku, tapi kau memberiku pelajaran terpenting dalam hidupku, bisik Reza di rambut Anya. Aku mencintaimu juga, Za. Dan sekarang, aku yakin, kita bisa melalui segalanya, karena kita sudah lulus dari ujian kehormatan terberat ini, balas Anya. Keesokan harinya, aura baru menyelimuti kantor Graharatna. Kabar tentang kemitraan antara Graharatna dan Architeura Utama sudah menyebar. Dan meskipun banyak spekulasi, tidak ada yang berani meremehkan.
Di ruang rapat, saat sedang membahas proyek baru, Ibu Ratna masuk membawa nampan berisi kue-kue tradisional dan minuman hangat. "Silakan, Nak. Ini kue getuk buatan Ibu. Ibu dengar, dulu kau sangat menyukai makanan tradisional," kata Ibu Ratna, menawarkannya pada Anya dengan senyum tulus. Anya mengambil sepotong. "Terima kasih, Bu. Ini terlihat enak sekali." "Oh ya, Nak," lanjut Ibu Ratna. "Kemarin Ayah Ratno memberitahuku bahwa kalian sudah kembali bertunangan. Ibu senang sekali. Kenapa tidak bilang? Kenapa hanya cincin perak? Ibu bisa membelikanmu berlian yang jauh lebih besar." Reza segera menyela dengan tatapan peringatan. "Bu, tolong. Kami memilihnya. Karena ini adalah pilihan kami, Bu. Kami sudah sepakat. Kami ingin pernikahan yang sederhana, yang didasarkan pada cinta dan martabat, bukan kemewahan." Ibu Ratna terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang memproses pelajaran baru. "Baiklah. Ibu mengerti. Maaf, Nak. Ibu janji tidak akan memaksakan lagi. Tapi Ibu hanya ingin bilang, Ibu akan menjadi wali terbaik untuk pernikahan kalian nanti. Ibu akan memastikan tidak ada lagi kesalahan yang terjadi. Biarkan Ibu yang mengurus persiapan sederhana itu. Tapi, kali ini, semuanya sesuai keinginan kalian." Anya tersenyum. Hatinya benar-benar tersentuh. Ini adalah pengakuan tertinggi yang bisa diberikan Ibu Ratna. Ia tidak lagi mencoba membeli, tetapi menawarkan diri untuk melayani. "Tentu, Bu. Kami akan sangat senang jika Ibu membantu. Tapi janji, tidak ada kemewahan yang berlebihan, ya," kata Anya. "Janji. Tidak ada lagi gaun mahal yang bisa basah, Nak. Ibu akan pastikan gaunmu terbuat dari bahan yang anti air, jika perlu." Ibu Ratna tertawa. Tawa yang tulus dan hangat, yang sudah lama hilang dari dirinya. Reza memegang tangan Anya di bawah meja. Matanya penuh cinta dan rasa terima kasih. Mereka telah memenangkan pertempuran, dan hadiahnya adalah sebuah keluarga yang utuh kembali. Cincin perak itu tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga dua keluarga di atas fondasi kehormatan yang kuat. Waktunya telah tiba untuk memasuki babak terakhir. Penyelesaian urusan bisnis dan persiapan pernikahan yang penuh makna. 3 bulan berlalu sejak Anya dan Reza bertunangan kembali dengan cincin perak. Masa itu bukanlah bulan-bulan yang diisi dengan kemesraan biasa, melainkan bulan-bulan penuh kerja keras dan pembuktian. Di bawah kendali manajemen Architeura Utama dan kepemimpinan operasional Anya, Graha Ratna bangkit dari ambang kehancuran, tidak hanya diselamatkan, tetapi bertransformasi menjadi entitas bisnis yang jauh lebih transparan dan efisien. Proyek-proyek yang sebelumnya mangkrak kini berjalan lancar. Dengan pasokan bahan baku dari PT Wira Sentosa yang kembali stabil, ditambah dengan strategi digital marketing Anya, citra Graha Ratna di mata publik berubah total. Mereka tidak lagi dikenal sebagai perusahaan lama yang arogan, melainkan sebagai simbol integritas dan inovasi. Luar biasa, An. Hanya dalam 3 bulan, kita tidak hanya menutupi semua utang, tapi juga mencetak laba bersih yang melampaui target tahunan, ujar Reza, duduk di kantor Anya, matanya memancarkan kebanggaan tak terhingga. Ia kini bekerja sebagai direktur pengembangan bisnis, posisinya tidak lagi di bawah bayang-bayang ibunya, tetapi berdiri sebagai mitra setara di samping Anya. Anya tersenyum, menyandarkan punggungnya di kursi. "Itu berkat kerja kerasmu juga, Za. Kau membersihkan semua sarang laba-laba internal yang dulu membuat perusahaan ini rapuh. Kita membuktikan bahwa bisnis yang jujur jauh lebih menguntungkan daripada bisnis yang licik. Dan kita membuktikan pada ibuku bahwa prinsip lebih mahal dari permata," timpal Reza. Hubungan mereka pun semakin matang. Mereka adalah duo dinamis di kantor, saling menantang ide satu sama lain. Namun di malam hari, mereka adalah 2 jiwa yang saling menguatkan, membahas segala hal mulai dari data keuangan hingga rencana sederhana untuk masa depan. Cincin perak di jari mereka terasa seperti jangkar yang mengikat mereka pada janji kesederhanaan dan ketulusan. Perubahan paling mencolok terjadi di lingkaran sosial. Ibu Ratna dan Ayah Ratno kini menjadi duta tak resmi bagi Anya. Ibu Ratna, yang dulunya menyebarkan gosip buruk tentang Anya, kini menjadi penyebar pujian paling gigih. Suatu sore,
Saat acara amal yang dihadiri seluruh sosialita kelas atas Jakarta, Ibu Ratna menjadi pusat perhatian. Salah satu temannya, Tante Vera, yang dulunya mendengar semua insiden pembatalan akad, mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Ratna, bagaimana kabarmu? Aku dengar berita tentang Graha Ratna sangat bagus. Dan ku dengar, menantumu, maksudku, calon menantumu, yang mengurus semuanya." Tanya Tante Vera, mencoba mengorek informasi. Ibu Ratna tersenyum tulus. Senyumnya kini tidak lagi dingin, tetapi hangat. "Tentu saja, Vera. Anya adalah anugerah. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan kami dari kebodohan kami sendiri, tapi ia juga mengajarkan kami tentang integritas dan martabat." "Tapi bukankah dia? Dulu kamu bilang dia hanya pegawai biasa." Ibu Ratna menghela napas, tanpa rasa malu mengakui kesalahannya. "Disinilah letak kesalahan terbesar saya, Vera. Saya menilai buku dari sampulnya yang sederhana. Saya meremehkan dia, saya menghinanya. Saya menyiramnya dengan air kotor karena keangkuhan saya. Dan Tuhan mengirimnya kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan saya dari kehancuran moral dan finansial. Anya Adhisti bukan hanya pemilik Architeura, tapi dia adalah wanita paling cerdas, paling berprinsip, dan paling rendah hati yang pernah saya kenal. Cincin pertunangan mereka sekarang hanya cincin perak, Vera. Mereka tidak butuh berlian. Mereka hanya butuh cinta yang tulus. Saya bangga sekali pada calon menantu saya. Dia adalah harta sejati keluarga kami." Pengakuan tulus Ibu Ratna itu membuat Tante Vera dan yang lainnya terdiam, terkesan. Bukan kekayaan Anya yang membuat mereka kagum, tetapi perubahan hati yang dibawa olehnya. Di rumah, persiapan pernikahan kedua mereka berjalan dengan suasana yang sangat berbeda. Ibu Ratna menepati janjinya. Ia mengurus semuanya, namun selalu melibatkan Anya dan Reza dalam setiap detail, memastikan bahwa semua pilihan adalah cerminan kesederhanaan dan makna. "Anya, Reza," panggil Ibu Ratna saat mereka berkumpul di ruang tamu untuk melihat contoh undangan. "Undangan ini saya cetak di kertas daur ulang. Saya juga sudah meminta vendor untuk tidak menggunakan dekorasi bunga impor yang mahal, hanya bunga lokal saja. Saya harap kalian suka." Anya mengambil undangan itu, matanya berkaca-kaca. Undangan itu sederhana, elegan, dan bertuliskan sebuah kalimat indah di bagian bawah, "Cinta yang berpondasi pada kehormatan akan abadi." "Ini sempurna, Bu," kata Anya, suaranya tercekat. "Terima kasih banyak. Ini jauh lebih indah dari yang bisa kubayangkan." "Tidak ada yang perlu berterima kasih, Nak," balas Ibu Ratna, kini memegang tangan Anya dengan kehangatan seorang ibu. "Ini adalah pesta penebusan saya. Saya tidak ingin lagi merayakan kesombongan. Saya ingin merayakan cinta sejati yang berprinsip." Ayah Ratno tersenyum menyaksikan pemandangan itu. "Kami bahkan akan menjual sisa perhiasan berlianmu, Ratna, untuk mendanai sebagian besar proyek sosial yang Anya ajukan. Itu adalah penggunaan yang jauh lebih mulia." Reza mendekati Anya dan memeluknya dari belakang. "Kau lihat, sayang, kau sudah berhasil. Kau telah menyembuhkan hatiku dan menyelamatkan keluargaku. Kau adalah keajaiban yang dibungkus dengan kesederhanaan." "Kita berhasil, Za," bisik Anya. "Kita berhasil, Za," bisik Anya. "Karena kita memilih untuk berdiri tegak di atas martabat, bukan di atas kesombongan. Dan sekarang, aku siap. Aku siap kembali ke altar itu." 1 bulan kemudian, di lokasi yang sama dengan akad yang batal, semuanya dipersiapkan. Tidak ada kemewahan mencolok, tetapi setiap sudut dihiasi dengan ketulusan dan makna. Gaun pengantin Anya, kali ini terbuat dari sutra lokal sederhana, dijahit ulang, dan dihiasi dengan sulaman benang emas yang melambangkan kekuatan yang ia temukan. Ibu Ratna sendiri yang membantu Anya mengenakan gaunnya, matanya dipenuhi keharuan. "Nak, Ibu sangat beruntung. Ibu sudah menyiapkan satu hal terakhir," kata Ibu Ratna. Ia menyerahkan sebuah bingkai foto. Di dalamnya, adalah foto gaun pengantin Anya yang basah kuyup, yang sempat Reza abadikan saat keributan. Di bawah foto itu, Ibu Ratna menuliskan sebuah kutipan. Anya membaca kutipan itu. "Air ini tidak membasahi gaunmu, Nak."
Ia menyucikan hatiku dari kesombongan. Terima kasih karena telah mengajarkan kami arti martabat. Jangan pernah lupakan apa yang membuatmu kuat. Anya menangis, air mata haru yang jauh berbeda dengan air mata kepedihan 3 bulan lalu. Ibu, terima kasih. Ini adalah hadiah terbaik, kata Anya. Sekarang, pergilah, nak. Pergilah dan jadilah istri yang membanggakan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kebahagiaanmu, ujar Ibu Ratna, mendorong Anya perlahan menuju pintu. 15 menit sebelum akad, Anya kembali ke altar itu. Tidak ada air keruh, tidak ada hinaan, hanya cinta yang murni, siap untuk mengukir janji abadi yang lahir dari kehancuran yang telah disucikan. Langkah kaki Anya terasa ringan, tidak lagi dibebani oleh rasa cemas atau harga diri yang terancam. Gaun pengantinnya, yang sederhana namun elegan, terasa seperti sayap yang membawa kebebasan. Ia berjalan diiringi Ayah Ratno, yang kini terlihat bangga dan tulus. Aula yang sama, tempat ia dulu dihina, kini dipenuhi oleh aura kehangatan. Tidak ada lagi pameran kemewahan yang mencolok. Dekorasi bunga lokal memancarkan kesegaran alami, dan tamu yang hadir adalah mereka yang diundang dengan hati-hati. Orang-orang yang menyaksikan kehancuran dan kini akan menyaksikan kebangkitan cinta. Anya melihat ke depan. Reza sudah duduk di meja akad. Wajahnya tenang namun memancarkan kegugupan yang manis. Di sampingnya, duduk Ibu Ratna. Wanita yang dulu menjadi perwujudan badai kini adalah pelabuhan yang tenang, mengenakan kebaya sederhana dengan senyum tulus yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Saat Anya duduk di samping Reza, pandangan mereka bertemu. Di mata Reza, Anya melihat cinta yang telah teruji, yang melewati api kehancuran dan berdiri lebih kuat. Di mata Anya, Reza melihat janji abadi yang tidak lagi rapuh. Prosesi akad dimulai. Penghulu berbicara, namun pikiran Anya melayang pada momen 3 bulan lalu, pada baskom air keruh itu. Ia tidak lagi merasakan sakit, melainkan rasa syukur. Air itu telah menyucikan jalan mereka. Tiba giliran Ayah Ratno memberikan sambutan. Ia tidak berbicara tentang harta atau bisnis, melainkan tentang perjalanan sang putra dan calon menantunya. Hari ini, kami berkumpul bukan untuk merayakan pernikahan biasa, ujar Ayah Ratno, suaranya sedikit bergetar. Kami merayakan titik nol yang baru. 3 bulan lalu, di tempat ini, pernikahan ini gagal karena keangkuhan dan prasangka. Kami gagal menghargai martabat seorang wanita yang sangat berharga. Ia menatap Ibu Ratna, yang kini menunduk, air mata penyesalan menggenang. Kami berterima kasih pada Anya. Karena ia memilih pergi, ia mengajarkan kami, bahwa cinta sejati harus dilindungi oleh kehormatan. Anya Adhisti tidak kembali karena uang kami. Ia kembali karena kami telah membuktikan bahwa kami menghargai dirinya dan martabatnya. Ayah Ratno memegang tangan Anya dan Reza. Kami menyerahkan kalian berdua pada janji suci ini. Berjanjilah untuk saling menghormati, tidak hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai mitra yang setara dalam segala hal. Tiba giliran Reza mengucapkan ijab kabul. Suaranya lantang dan jelas. Setelah ijab kabul, Reza menoleh dan menggenggam tangan Anya. Ia tidak hanya mencium keningnya, tetapi juga mengucapkan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kita berhasil, sayang. Aku janji, tidak ada lagi air keruh yang akan membasahi gaunmu, hatimu, atau martabatmu. Aku akan menjadi perisai sejati MU, dari dunia luar, dan dari diriku sendiri. Anya tersenyum, hatinya dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Aku pegang janjimu, suamiku. Dan aku akan selalu mengingatkanmu, bahwa cinta tanpa martabat adalah penindasan. Momen paling mengharukan terjadi setelah akad. Ibu Ratna maju ke depan. Ia tidak langsung memeluk Anya, melainkan memeluk putranya dengan erat. Maafkan ibu, nak. Ibu telah menyakiti kalian berdua. Ibu sudah tidak pantas jadi ibu mertua Anya, bisik Ibu Ratna. Air mata penyesalan tulus membasahi jas Reza. Reza memeluk ibunya. Ibu sudah dimaafkan, Bu. Ibu sudah berubah. Itu yang terpenting. Ibu Ratna kemudian menghadap Anya. Ia mengambil tangan Anya, dan mencium punggung tangan itu, sebuah gestur penghormatan yang dalam. Nak Anya, kata Ibu Ratna, suaranya bergetar.
Saya tidak bisa lagi memberimu nasihat tentang bisnis atau kekayaan, karena kau jauh lebih hebat dari saya. Tapi saya akan memberikan satu janji sebagai ibu. Saya akan menjadi pendukung setiamu dalam hidup ini. Semua yang ibu lakukan di masa lalu adalah karena kebodohan. Terima kasih sudah mengajarkan saya arti hidup yang sebenarnya. Kamu bukan hanya menantuku, kamu adalah guru kehidupanku. Anya memeluk Ibu Ratna erat-erat. Terima kasih, Bu. Saya bangga menjadi menantu ibu. Dan saya bersyukur, karena kegagalan kemarin, membuat saya mendapatkan seorang ibu yang tulus seperti sekarang. Pernikahan pun dilanjutkan dengan resepsi yang intim dan penuh makna. Suasana terasa santai, jauh dari formalitas kaku yang biasa mendominasi acara keluarga kaya. Rizka, sahabat Anya, maju ke pelaminan dengan membawa kado kecil yang dibungkus kertas daur ulang. Selamat, sahabatku, seru Rizka sambil memeluk Anya. Aku sudah tahu cerita ini akan berakhir bahagia, karena kau tidak pernah menyerah pada martabatmu. Terima kasih, Riz. Kau adalah saksi hidup dari semua kegilaan ini, balas Anya sambil tertawa. Ini kadomu. Aku tahu kalian tidak butuh barang mahal. Ini hanya sebuah bingkai, kata Rizka. Anya membuka bingkai itu. Di dalamnya, ada foto momen dramatis itu, foto dirinya yang basah kuyup dengan riasan luntur, yang diambil Rizka diam-diam. Di bawahnya, Rizka menuliskan, 15 menit sebelum akad, bukti bahwa harga diri tak ternilai. Aku ingin kau ingat, An. Dimanapun kau berada, bagaimanapun statusmu, kau adalah wanita yang berdiri di atas kaki dan prinsipmu sendiri, bisik Rizka. Aku akan selalu ingat, Riz. Foto ini adalah pengingat terbaik bagiku dan Reza, kata Anya. Reza melihat foto itu, dan menggenggam tangan Anya. Ini adalah awal yang sempurna, sayang. Awal dari cerita kita yang sesungguhnya. Ayah Ratno maju kembali ke pelaminan. Nak Reza, Nak Anya. Sebagai hadiah pernikahan, saya dan ibumu memutuskan untuk mengembalikan 70% manajemen Graha Ratna yang kami serahkan pada Architeura. Anya terkejut. Pak, mengapa? Architeura masih bisa membantu mengoptimalkan. Ayah Ratno tersenyum. Tidak, Nak. Architeura sudah melakukan tugasnya. Perusahaan kami sudah sehat. Sekarang, saatnya kalian berdua yang memimpin. Kami tidak mengembalikannya pada Graha Ratna, tapi kami menyerahkannya pada Reza dan Anya Mahardika. Kalian berdua adalah tim terbaik, dan kami percaya sepenuhnya pada kalian. Ini adalah simbol kepercayaan kami yang tak terbatas. Anya tidak hanya mendapatkan cintanya kembali, tetapi juga seluruh kepercayaan, martabat, dan kini, kendali penuh atas takdir mereka berdua, tanpa perlu memegang kendali melalui perusahaan luarnya. Mereka adalah pasangan setara, dalam cinta dan kekuasaan. Di penghujung hari, saat matahari terbenam, Anya dan Reza berdiri di balkon yang menghadap kota. Cincin perak mereka berkilauan di bawah cahaya jingga. Kita tidak menikah karena harta, sayang, kata Reza. Kita menikah karena hati dan martabat, Za, balas Anya. Dan air keruh itu adalah baptisan yang membersihkan jalan kita menuju cinta abadi. Mereka berdua berpelukan, janji yang lahir dari kehancuran kini menjadi kebahagiaan yang sempurna, abadi, dan penuh makna. 1 tahun setelah pernikahan kedua mereka, yang disaksikan oleh hati yang tulus dan simbol cincin perak, kehidupan Anya dan Reza Mahardika adalah gambaran sempurna dari kemitraan yang seimbang. Mereka tidak hanya berbagi ranjang dan janji, tetapi juga memimpin Graha Ratna yang kini telah diremajakan, menjadi salah satu developer paling disegani yang berfokus pada proyek ramah lingkungan dan berprinsip sosial. Di kantor, mereka adalah duo visioner. Reza, dengan keahliannya di bidang pengembangan dan operasional, dan Anya, yang mengawasi strategi keuangan dan integritas perusahaan, memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran dan martabat tetap menjadi fondasi utama. Suatu pagi, saat rapat Dewan Direksi, Ibu Ratna, yang kini menjabat sebagai penasihat sosial dan filantropi perusahaan, masuk membawa 2 cangkir kopi buatan tangannya. Ini kopi untuk Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Bisnis, kata Ibu Ratna, tersenyum hangat, menyajikan kopi itu di meja kerja Anya dan Reza. Terima kasih, Bu, ujar Anya, merasa terharu. Sikap Ibu Ratna yang kini melayani dan menghargai mereka adalah penghargaan tertinggi bagi perjuangannya. Bu, kita punya target donasi yang tinggi untuk proyek konservasi minggu ini,
kata Reza, meninjau laporan di tabletnya. Jangan khawatir, nak, balas Ibu Ratna. Semua perhiasan berlian lama saya sudah terjual. Hasilnya sudah saya sumbangkan seluruhnya untuk dana konservasi itu. Saya sudah tidak butuh lagi barang-barang yang mengilap. Nak, kebahagiaan saya sekarang adalah melihat kalian berdua sukses dan membantu orang lain. Anya dan Reza saling bertukar pandang penuh makna. Mereka melihat perubahan tulus yang telah menjadikan keluarga mereka utuh. Ibu Ratna kini lebih bahagia, lebih tenang, dan cahaya di matanya lebih nyata daripada saat ia masih terperangkap dalam sangkar kesombongan. Pada akhir pekan, Anya dan Reza menghabiskan waktu di rumah baru mereka, sebuah hunian minimalis yang mereka rancang sendiri, jauh dari kemewahan berlebihan yang pernah ditawarkan keluarga Mahardika. Aku masih tidak percaya, Za. Kita benar-benar berhasil membangun semuanya dari titik nol yang paling menyakitkan, kata Anya, bersandar di bahu Reza saat mereka menikmati teh di balkon. Kita berhasil karena kau mengajarkan kita bahwa kekayaan bisa hilang, tapi martabat akan abadi, sayang, balas Reza, mencium rambut Anya. Dan kau tahu, Ibu Ratna benar-benar serius dengan hadiahnya. Hadiah apa? Dia diam-diam memesan replika gaun pengantinmu yang dulu, gaun yang basah itu. Tapi replika ini, katanya, terbuat dari bahan yang diolah dengan serat anti air. Dia menggantungnya di galeri kecil yang dia buat di rumahnya. Anya tertawa terbahak-bahak. Oh, astaga. Beliau sungguh luar biasa. Gaun basah itu telah menjadi artefak penting dalam sejarah keluarga kita. Tentu saja. Dan sekarang, dia mengundang Rizka dan aku untuk melihatnya besok. Katanya, itu adalah monumen pengingat baginya untuk tidak pernah lagi meremehkan siapapun. Keesokan harinya, Anya, Reza, dan Rizka mengunjungi galeri kecil yang dibuat Ibu Ratna. Di sana, di antara koleksi foto masa muda Ibu Ratna yang kini terasa kuno, tergantung replika gaun pengantin putih gading yang identik dengan gaun yang dulu basah. Di sampingnya, terpajang foto gaun yang basah, dengan tulisan Ibu Ratna di bawahnya. Aku benar-benar takjub, Bu Ratna, ujar Rizka, terharu. Anda tidak hanya meminta maaf, Anda membuat sejarah pribadi Anda sebagai pelajaran publik. Ibu Ratna tersenyum. Ini adalah pengingat harian saya, Rizka. Saya hampir menghancurkan kebahagiaan putra saya. Tapi sekarang, saya beruntung. Nak Anya sudah mengajari saya apa arti kerendahan hati. Kalian tahu, saya bahkan sudah mengirimkan surat pribadi kepada semua sosialita yang dulu hadir di pernikahan itu. Isinya, bukan undangan, tapi pengakuan dosa saya. Pengakuan dosa, Bu? Tanya Reza penasaran. Ya, saya menjelaskan bahwa pernikahan yang batal itu adalah kesalahan saya, bukan kesalahan Anya. Saya bilang pada mereka bahwa cincin perak yang kini dipakai Anya lebih mahal dari berlian milik siapapun, karena cincin itu dibeli dengan harga kejujuran dan integritas. Saya ingin mereka semua tahu bahwa menantu saya adalah wanita paling terhormat di Jakarta, jelas Ibu Ratna, sorot matanya kini penuh kemuliaan. Anya memeluk Ibu Ratna. Terima kasih, Bu. Itu adalah mahkota kehormatan yang paling indah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah konferensi bisnis besar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia, Anya dan Reza berdiri di panggung. Mereka menerima penghargaan sebagai pasangan pemimpin bisnis paling berintegritas tahun ini. Saat menerima penghargaan, Anya mengambil mikrofon. Terima kasih atas penghargaan ini, ujar Anya, menatap ke arah audiens, lalu pandangannya jatuh pada Reza yang berdiri di sampingnya. Saya ingin berbagi sedikit cerita. Setahun yang lalu, saya kehilangan segalanya. Saya dihina dan diusir dari altar pernikahan karena dianggap tidak selevel. Para hadirin terdiam. Ibu Ratna, yang duduk di barisan depan bersama ayah Ratno dan Rizka, tersenyum dengan air mata haru. Saat itu, saya hanya punya satu aset, martabat saya. Saya memilih untuk pergi, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengajarkan kepada orang yang saya cintai, bahwa cinta sejati harus dilindungi oleh kehormatan dan kesetaraan. Anya melanjutkan, hari ini, kami berdiri di sini, bukan karena kami kaya, tetapi karena kami memilih untuk membangun kembali hidup kami di atas fondasi kejujuran. Saya ingin berterima kasih secara khusus kepada ibu mertua saya, Ibu Ratna. Karena keangkuhan beliau di masa lalu, telah memaksa kami untuk menemukan kekuatan sejati kami. Ibu Ratna berdiri, air mata mengalir deras. Seluruh audiens bertepuk tangan. Kepada para pemuda di luar sana, tutup Anya, jangan pernah biarkan status sosial atau kekayaan mendefinisikan siapa diri Anda. Jika ada yang meremehkan Anda, jangan balas dengan tangisan,
tapi balas dengan sukses yang berprinsip. Karena pada akhirnya, kehormatan dan integritas adalah mata uang yang jauh lebih abadi daripada emas manapun. Di akhir acara, Reza dan Anya berjalan keluar. Tangan mereka saling menggenggam erat. Mereka tidak hanya merayakan penghargaan, tetapi juga kebahagiaan mereka yang kini terasa utuh. Kita akan membuat dunia menjadi lebih baik, Za. Bersama-sama, bisik Anya. Tentu, sayang, balas Reza. Ia mengangkat tangan Anya dan mencium cincin perak yang berkilauan di jari manis istrinya. Kita adalah bukti bahwa di tengah badai terbesar, jika kita memegang teguh martabat, cinta akan menemukan jalan pulang yang paling mulia. Kisah ini berakhir. Tidak ada lagi air mata kesedihan, tidak ada lagi dendam, hanya ada kebahagiaan abadi yang bersemi di atas fondasi kehormatan, persatuan, dan penyesalan yang telah disucikan. Mereka hidup bahagia, memimpin dengan integritas, dan menjadi pengingat abadi bahwa martabat seorang manusia tidak bisa dibeli atau disiram dengan apapun.